lagi dan selamat bergabung di acara CI Talks SSCX, The Power of Design Thinking and Innovation. Perkenalkan, saya Dengar Rora yang akan menjadi host webinar pada hari ini. Bapak Ibu, webinar hari ini merupakan forum learning dari SSCX Internasional untuk mendukung budaya inovasi improvement di Indonesia. SSCX sendiri merupakan salah satu perusahaan konsultan Operational Excellence terbaik di Indonesia yang telah membantu implementasi Lean Six Sigma di banyak klien kami dari berbagai sektor industri untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan cost efisiensi ratusan miliar per tahun. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. SSCX juga bersama Shift Indonesia akan memiliki event tahunan yaitu OPEXCON Project Competition. OPEXCON adalah annual event yang diadakan sejak tahun 2012 dan sudah diikuti oleh ratusan perusahaan dan terus eksis hingga saat ini. Banyak sekali manfaat bagi para peserta yang akan mengikuti OPEXCON. Salah satunya adalah mengasah skill dan pengetahuan tim project sehingga kedepannya hasil improvement akan meningkat. Baik Bapak Ibu, acara hari ini akan dibagi menjadi dua segmen, yaitu sesi presentasi selama 60 menit, lalu sesi interaksi kurang lebih 60 menit. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan saat sesi presentasi berlangsung, bisa langsung saja tanyakan di kolom chat ya. Oke, langsung saja kita perkenalkan pembicara yang hebat luar biasa kita hari ini, yaitu Bu Herawati. Beliau adalah praktisi design thinking dengan pengalaman sebagai senior manager Learning Center Group dan Executive Assistant Director Micro and Retail Banking di Bank BUMN terbesar di Indonesia. Sebagai senior trainer, beliau juga telah membantu banyak klien kami untuk implementasi design thinking. Hari ini akan luar biasa sekali karena Bu Hera akan berbagi pengetahuan beliau tentang design thinking kepada kita semua. Baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara hebat kita hari ini, Bu Herawati. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Baik, siap. Halo, excellent people. Terima kasih Mbak Rora. Wah, luar biasa nih. Pagi yang cerah kalau di tempat saya nih. Mudah-mudahan di Bapak dan Ibu juga cerah pagi di hari ini ya. Sepertinya ini paginya ini cerah cenderung panas. Tapi mudah-mudahan panasnya ini panas dengan semangat begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Hera. Kita akan, tadi seperti yang Mbak Rora sampaikan, selama 60 menit kita akan bahas tentang materi, setelah itu baru kita ke sesi interaksi ya. So, do not hesitate untuk langsung saja jika ada yang ditanyakan, nanti di kolom chat bisa langsung Bapak dan Ibu tuliskan, apapun misalnya ada pertanyaan atau ada pendapat atau apapun ya Bapak Ibu terkait dengan design thinking. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai saja, tapi sebelumnya nih supaya kita semangat ya, terbakar panasnya semangat, boleh dong kalau saya sapa Bapak dan Ibu dengan halo, monggo silakan dijawab dengan hai, dengan senyum yang semeringah, lalu tangannya digoyang ke atas boleh supaya kita semangat. Oke, goyangnya goyang semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, siap. Oke, on my mark ya. Halo, hai. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kenapa kita halo hai pagi-pagi? Supaya mengalir endorfin, supaya kita happy, supaya kita tetap konsentrasi dan terus konsentrasinya tuh membangun semangat kita di pagi hari. This is very important ya Bapak dan Ibu, karena semangat inilah nanti yang akan membawa Bapak dan Ibu untuk melangkah ke continuous improvement and continuous innovation ya. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu saya ingin share sebuah tayangan, kayaknya sih fresh from the oven karena baru di-share oleh Microsoft sekitar 2 tahun yang lalu. Microsoft ini punya sebuah rutinitas membuat video-video teaser produk-produk mereka yang mungkin akan segera mereka launching gitu ya. Untuk saat ini belum nih Bapak dan Ibu. Nah, saya sangat terkesan dengan apa yang dicoba ditawarkan oleh Microsoft di dalam tayangan ini. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sama ya. Wow banget nih apa yang ditawarkan oleh Microsoft melalui inovasinya yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita di pagi hari ini ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya tidak akan tunggu lama nih ya Bapak Ibu, saya akan coba share untuk videonya. Semoga tidak ada kendala ya. Oke, ini dia persembahan dari Microsoft. Gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll
take a look together. Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. そうですね。Look over here. Challenge us with new ways of seeing. But I think we should. Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring A the world where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. Wah, luar biasa ya. Nanti from anywhere katanya. Here is anywhere. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi semoga bisa menjadi inspirasi di pagi hari sebelum kita masuk ke sesi materi ya. Mohon izin saya share untuk PowerPoint-nya Bapak dan Ibu. Baik. Ya. Yang akan kita bahas ini sebenarnya tujuan umum yang kurang lebih akan kita cover selama kurang lebih sekitar 1 jam ya Bapak dan Ibu ya, mengenai pentingnya inovasi. Kenapa bawanya dari inovasi dulu? Karena design thinking ini adalah salah satu metode atau cara untuk kita berinovasi ya. Setelah itu kita masuk ke konsep design thinking dan tahapannya seperti apa supaya nanti ketika berinovasi kita inovasinya tuh lebih efektif, lebih produktif dan lebih on point ya untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan. Siap. Baik, yang pertama di Importance of Innovations, Bapak dan Ibu, ini merupakan sesuatu yang tidak asing. Pasti orang udah sangat sering mendengar pentingnya inovasi ya. Ada inovasi atau mati ya. Ada dia bilang kalau kita nggak mau ketinggalan harus inovasi dan seterusnya. Tapi somehow Bapak Ibu, saking seringnya kita tuh sering banget ngomong tentang inovasi. Tapi kita lupa fundamentalnya inovasi itu apa? Our fundamental goals-nya ketika berinovasi itu apa? Nah, ini kita mau sedikit merefresh kembali yang sudah mungkin kita lupakan nih Bapak dan Ibu tentang the fundamental goals ketika kita berinovasi ada di sebuah kata yaitu competitive advantage. Nah, ini nih Bapak dan Ibu yang perlu kita hayati kembali ya. Mungkin sering dengar juga ini kata-kata competitive advantage, tapi nyambungnya ke inovasi kayaknya lupa ya, atau mungkin kita tersamarkan. Nah ini kita coba perjelas kembali. Kenapa harus berinovasi? Jawabannya ada di competitive advantage. Karena tidak ada competitive advantage yang akan bertahan selamanya. No, nggak ada. Ya, tidak akan ada. Dan selalu berubah seiring dengan waktu. Kenapa harus berubah? Karena needs dari customer-nya juga berubah. Dinamika masyarakatnya juga berubah. Trennya juga berubah. Pasti ini yang akan menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, ketika kita bicara inovasi, tujuan inovasinya harus kita kaitkan dengan competitive advantage. Nah,
Udah mulai keinget ya, Mbak. Oh, gitu ya, Bu. Oh iya ya, competitive advantage. Nah, ini refresh kembali nih Bapak dan Ibu, sebenarnya apa sih definisinya? Di tahun 2013, Michael Porter membuat sebuah kata baru di dunia manajemen begitu, dan mendefinisikannya Bapak Ibu. Dan kalau di Indonesia kan kurang lebih seperti ini. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage, mohon izin saya set dulu untuk cluster pointernya. Oke. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Karena selama ini orang itu selalu mikir inovasi. Oh, produknya. Oh, betul, tidak salah. Tujuannya meningkatkan competitive advantage, dan ternyata kalau kita mau nih ningkatin competitive advantage, sebenarnya itu melalui apa sih? Porter bilang karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan. Untuk apa nih? Ini yang menarik Bapak Ibu. Memiliki kinerja yang lebih tinggi. That's di borderline-nya ya. Underline-nya di bold, terus di italic boleh gitu. Lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Nah, kenapa saya di kelas-kelas design thinking sering nyentil nih Bapak dan Ibu, nyentil perusahaan-perusahaan gitu ya, dan termasuk reminder juga kepada saya pribadi gitu. Ketika membersamai perusahaan-perusahaan ini untuk berinovasi, jangan hanya sekedar, biar menang Innovation Award. Sering ya kayak gitu ya. Oh, ayo yuk dibantu buat apa nih? Kita mau Innovation Award nih Bu. Oke, siap. Tapi jangan hanya karena itu. Saya sering bilang juga di kelas-kelas, saya bilang begini, inovasi itu harus bisa dijual, bukan hanya dipajang. Kalau cuma dipajang, nggak dijual, nggak bisa meningkatkan competitive advantage, artinya bukan sesuatu yang memberikan manfaat yang besar buat perusahaan kita atau buat unit kerja kita. Bu, tapi kalau dijual terus dipajang boleh nggak? Ya boleh-boleh banget ya, boleh aja. Yang penting bisa dijual. Kenapa bisa dijual? Karena nanti yang mendefinisikan competitive advantage-nya ini benar-benar mumpuni, benar-benar ada di hierarki tertinggi, itu adalah customer. Kalau hasil inovasinya nggak kejual, customer nggak akan bisa memvalidasi itu. Kalau tidak terjual, tidak tervalidasi, maka kita nggak tahu apakah keunggulan kompetitif kita ini sudah naik atau belum. Bu, kalau cuma pajangan, oh ya lebih parah lagi. Artinya apa? A waste ya Bapak Ibu, mubazir. Karena berinovasinya butuh resources, ya tenaga, ya waktu, ya biaya, and then nggak menghasilkan competitive advantage. Nah, ini sebagai reminder untuk kita semua Bapak dan Ibu, ketika kita menyelenggarakan atau melaksanakan program inovasi, please remember that the ultimate goals of innovations is to leverage your competitive advantage. Untuk meningkatkan, membooster, mengakselerasi, ya, melakukan sebuah percepatan dalam peningkatan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sering juga kita berpikir, di mana sih kita saat ini keunggulan kompetitifnya? Bagaimana cara kita bisa tahu bahwa kita berada di level apa nih keunggulan kompetitifnya? Di tahun 2017 diperjelas oleh Muni Bapak dan Ibu, Muni menyatakan bahwa asal-usul competitive advantage itu adalah dari kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan internalnya, sama familiar Bapak Ibu, kekuatan, strength ya. Merespon peluang lingkungan eksternalnya, peluang, opportunity, sambil dia bisa menghindari ancaman, threats dari eksternal, dan kelemahan internalnya, weakness. Jadi kalau kita mau tahu Bapak dan Ibu seperti apakah di level apakah, di tingkat apakah keunggulan kompetitif produk, proses, output dari proses bisnis kita, bahkan keunggulan kompetitif dari brand kita, maka yang hanya satu Bapak Ibu yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan SWOT analysis. Wah, gampang banget ya. Karena SWOT analysis itu sangat common, sudah sangat umum, tidak ada kesulitan orang untuk melakukan, memahami dan melakukan analisa SWOT. Nah, oleh karena itu SWOT analisis yang simple ini Bapak dan Ibu merupakan sebuah cikal bakal, merupakan sebuah fondasi ya sebagai basic dari nanti jalannya inovasi kita ke depan.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu nanti nih kalau Bapak dan Ibu join dengan kelas public CSS ya untuk design thinking, kita ada khusus nanti ada workshop untuk SWOT analisis. Kita nanti akan membawa produk Bapak dan Ibu, produk perusahaan Bapak dan Ibu ataupun perusahaan Bapak dan Ibu, brandnya dan seterusnya. Nanti kita akan SWOT analisiskan secara intens untuk mengetahui kira-kira competitive advantage-nya ini sudah sampai mana dan seperti apa agar bisa meningkat. Ya, agar bisa di-leverage competitive advantage. Karena kalau tidak di SWOT analisis, Bapak dan Ibu, kita hanya bisa meraba-raba saja. Belum terpetakan. Kalau sudah di SWOT analisiskan, nanti kita lihat seberapa banyak ini kuadran kekuatan kita, seberapa banyak kuadran kelemahan kita dari sisi internal, dan bagaimana nih ekosistem eksternal kita, seberapa banyak nih faktor eksternal yang memberikan dampak positif, yaitu peluang, dan seberapa banyak faktor eksternal yang memberikan dampak negatif, yaitu ancaman atau threats. Ya, nanti kita akan lihat, lalu kita akan analisa. Kira-kira nanti cara untuk meningkatkan competitive advantage-nya mau apa nih yang akan menjadi tema inovasinya berbasis dari SWOT analisis ini. Begitu, ya. Oke, siap. Selanjutnya nih Bapak dan Ibu, kita masih bicara di inovasi. Karena semangat inovasi ini tidak boleh padam nih Bapak dan Ibu, harus terus panas, harus terus nyala, maka ada 5 mitos inovasi yang harus kita waspadai. Kenapa harus diwaspadai? Nah, karena biasanya kalau kita udah kejebak di salah satu, agak turun tuh semangatnya. Bahkan mungkin kita bisa terhenti. Ya, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini penting. Inovasi selalu tentang digitalisasi, selalu Bapak Ibu. Ini mitos. Kenapa? Karena mungkin saat ini trennya iya ke arah digitalisasi. Seperti yang tadi Microsoft juga udah keren banget ya, sampai bikin hologram, bikin AI dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau berinovasi, tidak harus bahwa itu harus tentang digitalisasi. Kenapa? Karena kembali lagi, competitive advantage-nya kita tingkatkannya lewat apa nih? Nah, ini adalah mitos yang pertama yang perlu kita aware, perlu kita waspadai, karena yang dikhawatirkan Bapak dan Ibu, kalau ternyata nggak tentang digitalisasi, terus jadi nggak mau inovasi. Oh, saya nggak ada digitalisasinya, berarti nggak bisa inovasi ya. Nah, ini yang membuat nanti api semangat inovasinya jadi padam. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya nih Bapak dan Ibu, mitos yang kedua, ini yang sering terjadi ketika kita mencoba untuk berinovasi dengan lebih banyak. Karena kan continuous innovations ya, inovasi lagi. Begitu mau nambah inovasinya, ada mitos, ini kemarin satu inovasi resource-nya butuh 2. Berarti kalau nanti tambah satu inovasi resource-nya butuh 4. Belum apa-apa, belum nyoba, belum mikirin, belum masuk ke tahap design thinking-nya, belum apa-apa udah ada hesitation, udah ada resistensi. Wah, kalau butuh 4 boros dong. Nah, ini Bapak dan Ibu merupakan mitos yang sering sekali kita hadapi ketika kita mungkin ingin mengusulkan sesuatu, belum apa-apa udah di challenge gitu ya. Bagaimana dengan resource-nya? Nah, padahal Bapak Ibu, inovasi ini bisa dalam satu package resources yang sama, kita bisa berinovasi secara paralel. Jadi bukan berarti 1 jadi 2, 2 jadi 4. Bisa 1 jadi 2, 2 inovasi tetap 2. Nah, ini sangat memungkinkan. Begitu. Ya, selanjutnya nih Bapak dan Ibu, ini yang kadang suka bikin jadi awalnya mungkin semangatnya tinggi berinovasi, and then ya cuma gini aja. Kata-katanya tuh sering terucap itu ya cuma gini aja. Karena yang menjadi mitos ketiga ini Bapak dan Ibu, kita punya sebuah bayangan inovasi yang luar biasa aja yang sukses. Kalau benar-benar membuat sesuatu yang extraordinary aja yang sukses. Yang tadinya belum ada, tiba-tiba di daerah kita jadi ada, tiba-tiba di Indonesia jadi ada misalnya. Itu yang dinilai sukses. Padahal Bapak dan Ibu, kesuksesan inovasi kembali lagi ke competitive advantage. Tidak harus luar biasa. Yang penting competitive advantage-nya naik. Ya, itu adalah inovasi yang berhasil, ya, inovasi yang sukses. Baik. Selanjutnya, mitos yang keempat, Bapak dan Ibu, ini tentang bagaimana kita mengkultivate
ya, bagaimana kita memupuk budaya inovasi di lingkungan kita, di unit kerja kita, di perusahaan kita. Yang keempat dan kelima ini sering jadi pemadamnya tuh, sering jadi yang bikin kita jadi enggak, tadinya mau dipupuk malah jadi layu gitu ya, layu sebelum berkembang ini budaya inovasinya. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir inovasi itu random, suddenly, seperti bakat-bakatan gitu. Oh, saya mah nggak bakat deh. Kalau yang inovasi-inovasi kayak gini, saya nggak bakat. Oh, saya orangnya analis, saya otaknya otak kiri, saya tuh analytical thinking. Jadi saya nggak masuk deh di inovasi. Nah, ini adalah mitos yang harus kita waspadai, Bapak dan Ibu, karena inovasi itu metode, inovasi itu step by step. So, semuanya pasti bisa. Ya, ikuti saja step by step-nya, ikuti saja metodenya, maka kita bisa, siapapun bisa berinovasi. Nah, karena siapapun bisa berinovasi, maka ini langsung mematahkan mitos yang kelima. Katanya kita nggak bisa ngajarin orang untuk jadi orang yang inovatif. Karena ini metode, karena ini step by step, sebuah proses yang bisa dipelajari oleh siapapun, maka mitos yang kelima ini salah. Ya, kita bisa mengajarkan dan kita juga bisa membuat orang bisa semuanya, ya, bukan hanya 1-2 orang, nggak ada masalah bakat, semua bisa berinovasi. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan 5 mitos yang kita waspadai ini, semangat budaya inovasi yang ada di unit kerja kita, di perusahaan kita bisa terus dinyalakan, supaya apa? Supaya bisa meningkatkan competitive advantage. Competitive advantage dari proses kita, dari produk kita, dari output proses bisnis kita, dari brand kita, dari perusahaan kita. Ya, agar apa? Agar nanti ada continuous growth di dalam bisnis kita. Ya, itu yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, dunia ini celebrating innovation every year. Ya, merayakan inovasi-inovasi setiap tahun. Dan salah satu yang sudah berpuluh tahun, lebih dari 20 tahun Bapak dan Ibu, merayakan inovasi setiap tahunnya adalah majalah Time Magazine USA. Nah, baru ini, recently ini Bapak dan Ibu, ya, Mei menjelang Juni tahun 2022 diumumkan. Jadi diumumkannya di tahun berikutnya. Dikumpulinnya di tahun berjalan, diumumkannya di tahun berikutnya di semester 1 tahun year plus one-nya. Nah, untuk yang 2022 ini sudah ada pengumuman pemenangnya, dan this is very special karena biasanya mereka mengumumkan 100 pemenang. Kali ini for the first time mereka mengumumkan 200 pemenang the best innovation of the world in 2022. Nah, kenapa bisa sampai 200 bahkan lebih? Karena ada 50 special mention inventions, Bapak dan Ibu. Karena di tahun 2022 ini banyak banget proposal yang masuk ke Time Magazine, yang menurut Time Magazine ini sayang kalau cuma dipilih 100. Jadi ada blessing in disguise, ada berkah dan ada hikmah dari pandemi, Bapak dan Ibu. Jadi para perusahaan-perusahaan, para kelompok-kelompok akademisi seperti itu, ya, researcher, ini punya lebih banyak waktu untuk bisa memikirkan apalagi nih kebermanfaatan yang bisa diberikan melalui inovasi yang tentu saja harus memiliki originality, karena ini key factor-nya, creativity, efficacy, ambition, dan impact. Ya, yang terakhir impact. Nah, Bapak dan Ibu, ada di 200 best invention di 2022 ini sudah launching. Monggo silahkan di googling Bapak Ibu, kita tidak akan bahas satu-satu, tapi saya ingin sharing satu penemuan yang luar biasa yang kayaknya ini bisa menjadi, kalau bisa dikomersialisasikan secara masif, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk climate change yang ada di dunia saat ini. Apa itu? Ini dia. Berlian yang diproduksi dari karbon dioksida. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, namanya Aether Diamonds. Jadi si Aether, perusahaan Aether ini Bapak dan Ibu pernah bikin air dari CO2 juga, ya, dari udara, bukan air, vodka ya, bikin vodka dari udara. Nah, sekarang dia bikin dari udara dibikin jadi diamond. Ya, selama 12 jam prosesnya dari mulai ngumpulin, mampatin sampai mengolah menjadi sebuah berlian Bapak dan Ibu, dan semuanya dilaksanakan di laboratorium. Jadi mereka membuat sebuah teknologi
They are created with carbon dioxide air capture. Jadi CO2-nya diambil dari udara, selanjutnya diolah dan dijadikan sebagai berlian. Ya, keren banget nih Bapak Ibu. Nanti bisa jadi polusi sangat berkurang nih dan produksi berlian berlimpah gitu ya. Jadi kita nanti banyak yang bling-bling. Amin, mudah-mudahan jadi murah ya. Karena memang ini less expensive dari mine diamond, dari yang digali, diamond yang benar-benar dari alam. Tapi dia lebih costly daripada diamond-diamond yang diproduksi di laboratorium gitu ya. Oke. Ini inspirasi satu saja Bapak Ibu karena kita juga ada keterbatasan waktu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau tahu inovasi-inovasi dunia, monggo silahkan masuk saja ke websitenya Time Magazine USA ya. Banyak banget dan keren-keren ya. Nah ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita ya. Ada apa sih di dunia ini saat ini ya Bapak dan Ibu, apa yang berkembang dan kira-kira apa nih yang bisa menjadi apa ya, yang bisa kita implementasikan juga ya, yang nanti kira-kira bisa, oh ini kayaknya nih mirip-mirip nih sama industri kita nih, sama perusahaan kita, dan ini bisa dijadikan sebagai inspirasi ya. Oke. Baik, modul yang kedua Bapak dan Ibu kita masuk ke design thinking ya, introduction of design thinking. Nah jadi kalau misalnya membahas tentang design thinking tanpa masuk ke inovasi, ini seperti memperkenalkan anak tapi nggak dikenalin leluhurnya gitu ya, nggak dikenalin rumahnya. Nah, design thinking ini Bapak dan Ibu adalah anggota keluarganya inovasi. Jadi di dalam keluarga inovasi ini metode-metode sudah cukup banyak ya. Ada metodenya melalui improvement dari sisi proses, ada dari sisi produk. Nah, design thinking ini kalau boleh saya katakan this is the new kids on the block. Jadi anggota baru yang menawarkan sesuatu yang lebih fresh, sesuatu yang lebih fleksibel, yang ternyata cocok untuk diimplementasikan ke segala macam jenis industri. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari design thinking yang membuat orang-orang akhirnya, oh kayaknya lebih cocok nih kalau kita pakai design thinking, itu tadi ya, karena dia sangat human-centric dan dia fleksibel, dan sepertinya dia karena fleksibilitasnya ini, dia bisa mengakomodir segala macam jenis kebutuhan yang ada di semua industri. Begitu. Nah, seperti apa sih karakteristik dari design thinking ini, Bapak dan Ibu? Ini dia, ada 5 kurang lebih karakteristiknya. Yang pertama, cope with complex and unknown problem. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang kayaknya jadi masalah gitu ya, oh ini kayaknya masalahnya kompleks. Terus apa ya ini? Karena dia unknown, maka design thinking bisa dijadikan sebagai solusinya. Yang kedua, ini yang menjadi keunikan, ya, menjadi ciri khususnya design thinking, yaitu human centric. Kenapa dia human centric, Bapak Ibu? Karena design thinking itu menjadikan customer-nya sentral dari proses inovasinya. Customer focus itu menjadi sentralnya inovasi menggunakan metode design thinking. Nah, karena di dalam tahapan design thinking ada tahap ideation atau tahap ideate ya, biasanya kita bicaranya tahap ideate begitu, maka di sini ada sebuah karakteristik di mana ide-ide solusi ini bisa dikembangkan dengan begitu luas dan dengan begitu apa ya, bisa diakomodir begitu Bapak dan Ibu. Mungkin ada ide-ide yang breakthrough, ide-ide yang out of the box, ide-ide yang extraordinary, disinilah akan di-embrace. Ide-ide yang tidak biasa di design thinking itu disambut dengan gegap gempita. Ini yang kita mau. Supaya apa? Supaya nanti pada saat proses-proses berikutnya kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih kepada customer kita. Ya, ingat kembali lagi competitive advantage-nya naik begitu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, hands-on approach ini menjadi sebuah kunci keberhasilan dari design thinking. Apa tuh hands-on approach? Bapak dan Ibu harus dekat dengan customer, harus tanya customer, harus mau turun untuk mengetahui needs, problems, apapun yang dirasakan oleh customer dari output proses bisnis kita. Oleh karena itu, design thinking dalam prosesnya mengawali dengan tahapan empathize. Nanti kita masuk ke situ ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, siapa saja sih perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkan design thinking ini untuk create layanan barunya,
fasilitas barunya, bahkan untuk membuat sebuah perubahan besar secara culture, secara corporate culture. Nah, ini ada beberapa perusahaan Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan design thinking untuk industri perbankan. Ada Bank of America, mereka bikin project untuk meningkatkan dana pihak ketiga ya, dana tabungan nih Bapak dan Ibu. Karena kalau bank itu tujuannya pasti meningkatkan jumlah penabung ya, jumlah account holdernya gitu ya, jumlah pemilik rekeningnya. Setelah itu meningkatkan saldonya supaya banyak nabung di bank tersebut. Nah, akhirnya Bank of America bikin sebuah projectnya itu sesimpel nanya aja gitu ya, gimana caranya nih? Nah gitu ya, gimana caranya supaya lebih banyak yang nabung dan yang ditabungnya lebih banyak dolarnya. Nah, akhirnya mereka membawa pertanyaan tadi untuk dikemas dalam proses design thinking, dan di tahap empathize mereka mendapat sebuah insight dari masyarakat Amerika. Ternyata mereka itu senangnya nabung sedikit tapi sering. Mereka lebih pilih nabung $50 setiap bulan daripada $600 per tahun. Nah, karena mereka senangnya icrit-icrit begini, sedikit, akhirnya menggunakan tahap yang design thinking, mereka membuat sebuah layanan. Tentu saja melalui tahap ide, tahap prototype. Mereka bikin layanan baru untuk mengakomodir keinginan masyarakat Amerika nabung receh. Uang receh Bapak Ibu, uang kembalian yang mungkin kalau kita mah 100, 200 gitu ya. Kalau di mereka mungkin 20 sen, 10 sen, itu uangnya uang receh, uang kembalian. Jadi mereka bertransaksinya cash ya, karena mereka beli hal-hal yang secara daily basis lah, beli kopi gitu ya. Kalau mereka ada uang besar, mungkin ya sekaligus misalnya nuker gitu ya. Nanti uang recehannya itu bisa dijadikan opsi kepada si merchantnya untuk dimasukkan ke rekening tabungannya. Nah, ini produknya namanya Keep the Change. Apa yang diubah dari teknologinya mereka? Kalau selama ini edisi bank itu mendebit atau mengambil dana dari rekening penabung, dari account holder, dari pemegang kartu debit. Nah, ini dibalik. Si teknologi edisinya itu memasukkan, mengkredit sejumlah uang dari account-nya si merchant, dari toko, dari kasirnya, dimasukkan ke account-nya si yang tadi beli kopi, beli sandwich, beli roti, yang kembaliannya receh-receh. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata ini menuai kesuksesan besar. Ada wah, luar biasa ya, penabung yang barunya banyak. Nah, sehingga ini dijadikan sebagai success story di industri perbankan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Toyota? Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Sampai dia bikin sebuah desain baru customer contact center berbasis design thinking. Dan Toyota nih saking pengen customer fokus banget nih Bapak dan Ibu, malah mau bikin katanya prototype city of the future. Nah, ini kita tunggu announcement-nya ya Bapak dan Ibu, seperti apa prototype city of the future-nya versi Toyota. Nah, ini mereka membuat sebuah layanan customer contact center yang diredesign menggunakan design thinking yang fokusnya kepada customer-nya. Dan ini ternyata bisa meningkatkan revenue mereka di tahun 2019 lalu ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, Microsoft. Ini lebih fundamental lagi Bapak Ibu. Mereka membawa design thinking menjadi basis atau menjadi underlying dari corporate value-nya mereka. Jadi katanya from a tech-centric to a user-centric company. Jadi mereka membawa design thinking ini jauh melebihi hanya sekedar creating produknya Bapak Ibu, tapi the way of they are doing their business ya, menjadi corporate value-nya mereka ya, user-centric company. Dan mereka juga mengalami growth di tahun 2020 Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya nih Bapak dan Ibu, yang breathtaking ya, kalau saya sih yang wah gitu ya, Samsung. Nah, Samsung ini kalau dilihat merupakan perwujudan atau gambaran dari sebuah konsistensi berinovasi Bapak Ibu. Karena mereka sudah bareng-bareng sama Tim Brown. Tim Brown ini CEO-nya IDEO.
konsultan yang memang yang mengusung design thinking di berbagai macam project mereka di seluruh dunia, dan salah satunya dengan Samsung, Bapak Ibu, sejak tahun 1990. Jadi mereka udah pakai underlying design thinking ini sejak tahun 1990 untuk bikin lebih dari 50 project yang ranging seriesnya itu dari mulai multimedia device, monitor, laptop, sampai mobile phone, dan yang saat ini bisa kita nikmati bagaimana Samsung merajai smartphone untuk tipe Android ya Bapak dan Ibu. Nah Pak Bu, ini yang menjadikan Samsung menjadi 4 perusahaan yang paling profitable di dunia dengan penghasilannya atau dengan profitnya nih Bapak dan Ibu setiap harinya 109,3 juta US dollar atau per detiknya sekitar 1.265 US dollar. Jadi ini kalau CEO-nya Samsung lagi ngelamun gitu ya, lagi ngelamun 10 detik udah dapat 12.650 US dollar gitu ya. Kalau CEO-nya Samsung lagi ngobrol, wah tinggal dikali-kali aja nih Bapak dan Ibu. Semasif itu Samsung sampai mereka kan sudah mengambil alih Sony ya Bapak dan Ibu. Udah agak lama tuh mengambil alih Sony sampai akhirnya ya kalau boleh dibilang Korea Selatan akhirnya bisa menjajah Jepang gitu ya. Ketika Samsung mengambil alih Sony itu Bapak Ibu ada sebuah nasionalisme yang tinggi di kalangan masyarakat Korea Selatan karena Sony ini kan perusahaan kebanggaannya Jepang. Sementara Korea Selatan itu jajahannya Jepang zaman dulu ya, zaman Perang Dunia Kedua ya, sama kayak kita lah, sempat mereka dijajah Jepang. Dan akhirnya dibalik nih, Samsung mengambil alih Sony seolah-olah gitu ya, seperti sejarah berputar gitu, dan mereka sangat senang dan mereka sangat bangga dengan Samsung ini. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih yang menjadi kunci keberhasilan mereka? Sebenarnya yang menjadi kunci adalah fundamental karakternya design thinking, yaitu human centric, customer focus. Nah, ini yang harus kita bawa dan harus kita jadikan semangat berinovasi Bapak Ibu. Underlying kita berinovasi untuk meningkatkan competitive advantage. Caranya kita harus fokus dengan customer kita, harus fokus dengan needs-nya mereka, harus fokus dengan apa yang mereka mungkin bukan cuma ekspektasi ya, mimpikan. Mereka tuh pengennya kayak apa sih? Dan kita beyond itu, ya kita melampaui harapan mereka. Itu sebenarnya membuat Samsung, Microsoft, Toyota, Bank of America bisa berhasil di industri mereka masing-masing. Ya, oke. Yap. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaannya gimana nih cara menjalankan, bagaimana cara mengimplementasikan design thinking dalam bentuk step by step-nya. Nah, karena dia fleksibel Bapak Ibu, nanti kita cerita ya, the differences design thinking dengan senior-seniornya, dengan metode-metode terdahulunya. Ada sebuah pembeda yang cukup signifikan. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah sangat sudah kenal atau bahkan mungkin sudah mendalami Six Sigma, DMAIC, biasanya continuous improvement itu memulainya dengan define, ya, mendefinisikan. Nah, di design thinking ini kayak ada ada sekat nih Bapak Ibu. Define-nya nanti kata design thinking, tapi kita harus memulainya dengan empathy, empathize. Wah, begitu saya pertama kali mempelajari design thinking ini Bapak dan Ibu, karena saya basisnya adalah praktisi Six Sigma, saya kan diajarinnya DMAIC gitu ya oleh Master Black Belt saya, DMAIC, define. Ketika ketemu sama design thinking, saya agak-agak termenung sedikit sebenarnya. Kenapa define-nya di tahap yang kedua? Kenapa harus dimulai dengan empathize? Nah, ketika dipelajari ternyata baru saya, O-nya baru keluar. Oh, human centric-nya itu di sini. Human centric-nya itu di empathize. Something yang mungkin kita, kalau di DMAIC ya kita lakukan juga sih Bu, di tahap divine, kita collecting voice of customer, betul. Tapi tidak dispesifikasikan Bapak Ibu. Tidak disekat, tidak dibagi. Karena dimasukkan semuanya ke dalam tahap definisi, seperti itu. Nah, untuk mendefinisikan pasti kita butuh data, Bu, betul. Pada saat kita tahap di MAIC, pasti kita akan melakukan survei, kita tahu seperti apa voice of customer-nya, kita ketemu sama orang-orang, kita tanya masalahnya apa, betul. Tapi
tidak di-statekan, tidak dibuat sebuah tahap khusus yang memang mendedikasikan waktunya di tahap itu cuma buat dengerin nasabah kita aja. Cuma buat observing, engaging, empathizing, immersing, collecting data, collecting insight, dan nggak boleh ada asumsi apa. This is the difference. Kalau kita mix dengan divine, biasanya sudah mulai ada analisa di situ. Ya, betul ya. Kalau di MAIC kita kumpulin data, setelah itu kan kita coba ini sebenarnya masalahnya apa. Sudah mulai ada nih pemikiran kita di situ. Sudah mulai muncul buah pikir kita di situ. Di design thinking dibagi. Nanti dulu tahap kedua nanti akan ada. Nanti dianalisanya. Nanti diterjemahkan. Nanti coba direncanakannya. Nanti right now, right here, you just listen to voice of customer. You just listen to their needs. You just listen to their problems. You just observing, engaging, empathizing, immersing, and collecting all data that you can have. Dikumpulin semuanya, gak boleh ada asumsi apapun. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap divine. Di sini buah pikir kita muncul. Karena kita melakukan analisa, menerjemahkan, bahkan kita merencanakan nih sampai nanti tahap prototype nanti, tahap yang keempat, sampai nanti tahap kelima, sampai nanti kita launching, kayak apa, sudah ada di benak kita di tahap yang kedua. Nah, Bapak dan Ibu, ini akan sedikit berbeda. Bagi teman-teman yang biasa di DMAIC, biasanya jump to analyzing. Nggak salah, tapi mohon bersabar. Nah, biasanya saya suka agak nahan dulu, sabar dulu Pak, kita collecting dulu, ya, kita observasi dulu, kita coba dari hati ke hati ngobrol dulu, kita bikin fokus discussion group, kita bikin wawancara, adanya di tahap empathize. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, karena problem statement di tahap divine ini sudah kita definisikan, kita akan masuk ke tahap ideate. Nah, ini salah satu karakteristik ya design thinking adalah untuk mengkultivate idea, ya, solusi, ide-ide solusi, dipupuk, bahkan dibuka selebar-lebarnya agar ide-ide solusi ini muncul. Setelah itu, ide terbaiknya akan kita wujudkan. Wujudkan dengan skala yang kecil dulu, diwujudkan di tahap prototype. Kalau di tahap prototype ini sudah kita rasa nih, sudah oke, sudah sempurna, ya, sudah mendekati sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka di tahap prototype ini kita selesai, baru kita masuk ke tahap uji atau tahap tes. Ya, ada 3 tes yang biasanya kita lakukan dari aspek komersial, dari aspek customer desire atau desirability-nya, lalu dari aspek ketahanan kita secara internal ya, visibility-nya, baik itu teknologinya, supply chain, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 5 tahapan design thinking yang tidak linear. Ini lagi Bapak Ibu, sesuatu yang berbeda nih Bapak Ibu. Biasanya kalau kita pakai metode-metode seniornya yang terdahulu yang ada di rumah inovasi, biasanya kita dibilangnya habis dari tahap 1 ke tahap kedua, ke tahap ketiga, ke tahap keempat. Kalau ada yang tanya, Bu, bisa nggak Bu di tahap ketiga saya balik lagi ke tahap 1? Nah, agak sulit menjawabnya, boleh atau enggak ya, boleh atau enggak ya, gitu. Tapi di design thinking, ini nggak ada keraguan ketika ditanya, bolehkah kami kembali ke tahap sebelumnya? Maka dijawab, boleh. Kenapa? Karena memang dia menawarkan itu, Bapak Ibu. Dia menawarkan fleksibilitas dan prosesnya ini tidak linear. So, kita akan kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki tahap sebelumnya, nanti balik lagi, it's okay. Proses iterasinya berjalan. Hanya memang nanti yang akan diingatkan ini ya, ketika Bapak dan Ibu melaksanakan workshop atau melaksanakan project, pasti yang akan diingatkan adalah konsekuensi dari waktu dan resources. Ya, kalau bolak-balik kan pasti masih lebih lama. Kalau bolak-balik pasti tenaganya jadi lebih banyak atau mungkin secara finansial juga kebutuhan resourcesnya jadi lebih banyak. Konsekuensinya itu. Tetapi apakah design thinking mengakomodir kembali ke tahap sebelumnya? Iya, it's okay. Kata design thinking nggak apa-apa. Ya, flexibility ini yang ditawarkan oleh design thinking. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke masing-masing tahap. Ya, sepertinya waktu saya agak lumayan ya, masih ada waktu ya. Mbak Rora mohon izin nanti kalau udah dekat-dekat waktunya, soalnya suka ini ya,
suka lupa ya. Mohon izin ya supaya kita nggak lebih dari range waktu yang sudah kita sampaikan kepada para peserta ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, di tahap empathize Bapak dan Ibu, ini dia tadi ya, understanding the problem, observing, engaging, empathizing, ini yang paling penting. Jadi kalau ditanya Bu, apa sih pembedanya? Ini tahap empathize ya, karena di sini human centrics-nya benar-benar kelihatan, human centrics-nya benar-benar difokuskan, hands-on approach-nya juga benar-benar difokuskan, karena Bapak dan Ibu akan collecting voice of customer, ya, ekspresi dari kebutuhan, keinginan, harapan dari customer kita, dan customer itu sebenarnya ada 3 nih, jangan lupa itu. Karena customer internal, ada eksternal, dan kalau Bapak dan Ibu berada di industri yang highly regulated, maka ada regulator. Nah, ini merupakan customer yang memiliki harapan dan kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi 3 tipe atau 3 jenis customer ini merupakan 3 customer yang harus kita dengarkan voice of customer-nya supaya kita bisa menyelaraskan semuanya. Ya, nah selanjutnya Bapak dan Ibu, cara ngumpulinnya gimana nih supaya kita bisa benar-benar dapetin informasi, insight yang lengkap ya. Banyak sekali caranya. Nanti tentu saja akan disesuaikan dengan tema design thinking yang akan dibawa. Biasanya kita selalu mempropose ya, karena sekarang pandemi juga sudah mulai turun ya Bapak dan Ibu ya. Pada saat pandemi kita lebih akomodatif untuk memperbolehkan secondary data. Secondary data itu kan didapat dari ini ya, data-data digital ya Bapak Ibu ya, data-data survei, data-data mungkin ada infografis dan seterusnya. Nah, kalau sekarang sih pandeminya sudah turun, kita pasti akan dorong Bapak dan Ibu untuk masuk ke data primer. Nah, gimana caranya dapetin data primer? Bisa melakukan FGD misalnya, atau wawancara, survei kuesioner kepada calon customer atau customer existing kita, bisa juga observasi atau bahkan bisa eksperimen, ya seperti itu. Jadi cara ngumpulin insight atau informasinya sangat banyak Bapak dan Ibu. Nah, yang biasa dilakukan oleh industri-industri yang sudah announcing their success story seperti Bank of America, mereka melakukannya melalui wawancara ke beratus-ratus customer yang ada di Bank of America untuk bertanya yang tadi, mereka senangnya nabung kayak apa? Nah, jawabannya seperti yang tadi ya, sedikit-sedikit tapi sering. Nah, ini dapatnya langsung dari customer-nya ya, tanpa melalui data-data digital atau data-data secondary ya. Nah, setelah kita dapatkan seluruh datanya Bapak dan Ibu, kita masuk ke tahap define. Nah, kalau ditanya apa sih output dari tahap define ini? Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau di workshop ini, di output tahap define ini kita akan challenge Bapak dan Ibu untuk membawa insight-insight yang ada di tahap empathize untuk didefinisikan problem statement-nya in human-centered manner. This is different, ya. Agak beda nih Bapak Ibu. Agak beda karena nanti fokusnya ke insight yang sudah kita dapatkan di tahap yang pertama. Apa yang disampaikan oleh customer tadi. Jadi nanti problem statement-nya basisnya di sana, basisnya ke sana. Jadi bukan problem statement berbasis target kinerja kita, bukan. Bukan problem statement berbasis gap antara KPI tahun lalu dengan KPI yang ada di target kita di KPI tahun lalu misalnya. Oh, ada gap yang besar nih kita nggak bisa achieve. Bukan. Problem statement-nya harus berbasis tahap empathize. Ini agak beda. Jadi kalau misalnya terbiasa membuat sebuah problem statement dengan gap performance gap yang dari sisi bisnis nih Bapak dan Ibu, biasanya kita akan pandu nih di sesi workshop, kita akan challenge, kita akan ubah point of view-nya menjadi point of view yang customer centric, yang human centric gitu ya. Jadi agak berbeda, meskipun tujuannya sama. Ya, meskipun tujuannya sama, mau meningkatkan yang ada di KPI Bapak dan Ibu, tapi yang dituliskan, yang didefinisikan di dalam tahapan design thinking ini bukan berbasis KPI, tapi harus berbasis tahap empathize yang sudah dikumpulkan data-data di tahap empathize tadi. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu ini kalau ditanya definisinya apa sih? Jadi problem statement itu kan ada gap gitu ya antara keadaan terus dan keinginan, jadinya problem. Terus kenapa sih butuh didefinisikan? Karena kita bisa membuat deskripsi yang jelas ya, yang jelas. Jadi kita nggak lagi bingung, nggak bias, nggak multitafsir. Semua orang nanti akan bergerak ke arah yang sama
Dan orang yang berada di dalam gerakan tadi tidak merasakan kebingungan karena sudah didefinisikan dengan SMART. Nah, apa itu SMART? Specific, measurable, achievable, relevant, achievable, relevant, dan ada time frame. Dari 5 ini, Bapak dan Ibu, dari prinsip SMART ini kan ada 5. Ada satu hal nih yang selalu saya sampaikan kepada para peserta, dari baik itu di in-house training maupun di public training, saya selalu sampaikan. Yang tengah-tengah itu yang paling penting. Jadi ketika kita mendefinisikan masalah berbasis insight di tahap empathize, kita juga harus kan tadi analyze, interpret, and plan. Kita harus menganalisa, is it achievable atau tidak? Kenapa saya tekankan ke achievable? Karena biasanya Bapak dan Ibu yang namanya customer ya, kalau kita tanya gitu customer, katakanlah customer perbankan ya, para yang suka apply untuk kredit di perbankan. Kalau ditanya benar-benar apa yang Anda inginkan, pasti yang diinginkannya apa? Saya maunya kredit tanpa angsuran. Oh gitu. Bukan tanpa agunan, tanpa angsuran. Jadi nggak usah ngangsur. Bebas biaya apapun, bebas provisi, bebas segala macam. Pokoknya nggak mau ada beban biaya dan nggak mau ada apapun yang menjadi bebannya mereka. Ya kalau bisa nggak tanpa angsuran. Nah tentu saja di sini kan kita menganalisa ya Bapak dan Ibu. Is it achievable atau tidak? Mana ada produk kredit di-create oleh sebuah bank yang tanpa angsuran, ya itu mah itu namanya hibah ya, bukan kredit itu mah badan amal ya, itu infak sodakoh gitu ya, nggak usah dikembaliin. Nah Bapak dan Ibu, disinilah SMART Principle harus bisa kita mainkan dengan bijaksana. Nah, mengapa harus ada SMART ini Bapak dan Ibu? Salah satunya supaya kita membuat problem statement ini spesifik, kan nggak bias. Jadi semua orang melihatnya dalam sebuah arah yang sama. Kalau bisa terukur, bagus sekali. Ya, Bu, bisa tidak kualitatif dikuantitatifkan? Monggo, segala macam cara ya. Ada analisa kualitatif, analisa kuantitatif. Yang penting nanti ada ukurannya. Kenapa penting ukuran ini? Supaya kita bisa tahu ini sebenarnya udah achieve belum sih harapan nasabah itu ketika nanti kita sudah create produk prototipe kita ya, pasti akan ada validasi. Nah, di sini nanti bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendalami Six Sigma seperti itu, nanti kemampuan analytical thinking yang sudah biasa dibangun di DMAIC akan sangat terpakai nih Bapak Ibu ya. Jadi akan menjadi complementary skill yang luar biasa ketika Bapak dan Ibu sudah paham tentang DMAIC, disambung lagi dengan memahami design thinking. Wah, itu jadi dahsyat begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ada relevan, pasti relevansinya dengan bisnis kita, dengan target-target target KPI dan seterusnya harus relevan, pasti saja seperti itu, dan ada time frame ya. Oke. Nah selanjutnya di tahap yang ketiga Bapak dan Ibu, saat problem statement itu sudah didefinisikan, kita sudah tidak melihat lagi data-data yang ada di tahap empathize yang berbeda dengan problem statement kita, karena kan kita sudah memilih nih problem statement mana yang akan kita bawa. Kita mulai merencanakan kan, ini achievable nggak? Bisa nih, ini kita bisa lakukan dan ini kayaknya impactful nih, gitu ya. Ada penerjemahan di sana, ada analisa dan ada perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke tahap ideate. Di tahap ini Bapak dan Ibu, kita mencoba untuk imagine, research, ponder, alternative ways, creative approach. Di sini Bapak dan Ibu diminta untuk bisa sekreatif mungkin, untuk bisa selepas mungkin, ya, untuk melepaskan penggalan-penggalan yang ada di mindset kita, untuk bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menjadi best practice misalnya. Coba deh kita lihat beyond best practice. Coba deh kita lihat yang out of the box, kata orang begitu ya. Nah, ini akan kita dorong. Kita akan dorong ide-ide brilian, ide-ide yang breakthrough, ide-ide yang tidak biasa. Bahkan mungkin kalau ada istilah wild idea, ide-ide liar, ini malah dikultivate, malah didorong, ya, malah disuburkan nih Bapak dan Ibu. Ayo. Nah, kenapa di tahap ideate ini kita butuh ide-ide breakthrough tadi? Karena memang di sini Bapak dan Ibu semua alternative ways-nya itu harus kita coba dapatkan.
Nanti akan ada proses evaluasi tentu saja, nanti akan ada proses di mana di tahap prototipe kita bisa iterasi. Oh ternyata nih kita butuh penyempurnaan, yuk balik lagi ke tahap ideate. Boleh. Oh ada yang ketinggalan di tahap ideate, kayaknya ide yang kemarin di tahap ideate bisa deh kita prototyping juga. Boleh kita balik lagi. Ya, karena non-linear tadi ya, karena fleksibel. Jadi kita boleh, dan itu diperkenankan oleh desain. Nah, Bapak dan Ibu, gimana caranya supaya kita bisa membawa tahap ideate ini menjadi tahap yang efektif dan produktif? Karena kalau misalnya nih Bapak dan Ibu nggak pakai tools, ketika masuk ke tahap ideate nih nggak pakai tools, nanti ayo ada ide nggak? Pada ngelamun gitu semuanya. Pada apa ya? Nanti jadi tidak produktif. Oleh karena itu, pada saat masuk tahap ideate, ya, biasanya di workshop nih Bapak dan Ibu kita langsung masuk ke divergent thinking and convergent thinking. Jadi sudah tidak memberikan room of waste of time, ya. Begitu kita masuk tahap ideate, karena problem statementnya sudah jelas, solusi apa yang dibutuhkan untuk menjawab problem statement tadi sudah langsung kita bawa ke dua tahap berpikir, yaitu berpikir divergent dan convergent. Nah, untuk melaksanakan tahap ini, Bapak dan Ibu, ada tools-tools, ada metode-metode kreativitas yang bisa kita manfaatkan. Dan metode ini sudah kita ketahui bersama sebenarnya, begitu ya. Nah, di divergent thinking, Bapak Ibu, tujuannya, namanya juga divergent ya Pak, Bu, sebanyak-banyaknya. Jadi yang diutamakan adalah kuantitas. Jangan ngomentarin ide tim kita, jangan ngomentarin ide teman kita, jangan ngasih evaluasi, jangan diapa-apain itu ide, pokoknya begitu keluar catat aja udah. Dokumentasikan idenya, dokumentasikan. Ini yang biasanya kita encourage di workshop nih Bapak dan Ibu. Karena kita terbiasa untuk melakukan apa ya? Untuk ngomentar ya. Mungkin bukan evaluasi, tapi sekedar berkomentar gitu. Ketika temannya mengeluarkan ide tuh, nanti temannya ngomentarin ide temannya tadi. Nah ini nggak boleh. Ya, jadi ketika di tahap divergent, kita akan bilang, udah jangan evaluasi dulu, jangan kasih komentar apapun, pokoknya kumpulin aja ide solusi sebanyak-banyaknya. Kalau sudah selesai semua idenya bisa kita capture, bisa kita dokumentasikan, maka baru di tahap convergent thinking, di sini kita melakukan evaluasi. Di sini kita mencoba memilih ya dengan berbagai tools yang ada di tahap convergent thinking untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah cara yang paling produktif dan efektif untuk menghasilkan ide solusi terbaik. Ya, oleh karena itu boleh nih Bapak dan Ibu, nggak harus pakai design thinking kalau Bapak dan Ibu lagi butuh ide gitu ya sama timnya, sama anggota tim di unit kerjanya begitu atau di tim projectnya, boleh silakan manfaatkan divergent thinking dan convergent thinking ini ya, supaya nggak ngalor ngidul Bapak dan Ibu, biasanya begitu ya, ketika ada satu ide terus dikomentarin bisa jadi kemana-mana, bisa melebar nanti ya. Nah Bapak dan Ibu, divergent thinking metode yang sangat simpel yang paling sering dipakai, dan kenapa paling sering dipakai? Karena orang udah nggak perlu lagi diajarin, udah pada ngerti semuanya, yaitu brainstorming Bapak Ibu. Paling mudah. Hanya saking seringnya kita pakai brainstorming dan saking udah lamanya ini metode ya Bapak dan Ibu, lihat ini Alex Osborne, ini lahir di 1888, wafatnya 1966. Jadi brainstorming ini pasti lahir semasa beliau masih hidup. Usianya aja udah berapa puluh tahun ini brainstorming. Artinya ini sudah merupakan metode yang sangat dikenal oleh masyarakat. Jadi orang brainstorming udah langsung begitu aja. Tetapi kita lupa. Ketika kita memanfaatkan brainstorming, ada 3 rules-nya brainstorming yang terkadang kita lupa nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, evaluasinya nanti. Jadi nggak boleh dikomentarin kalau lagi brainstorming. Begitu ide, pendapat muncul, catat udah. Muncul, catat gitu ya. Karena kita maunya berdiskusi untuk kuantitas dan kita juga mendorong ide-ide yang tadi ya, yang luar biasa, yang breakthrough, yang wild idea tadi. Justru kita dorong begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya karena brainstorming ini sudah sepuh ya, udah punya anak cucu nih Bapak. Karena sudah sepuh, sudah banyak anak cucunya. Ini dia anak cucunya brainstorming, yang di atas nih ada brain-brainnya. Ini adalah turunannya brainstorming Bapak dan Ibu, ada braindump, ada brainwrite, ada brainwalk. Jadi orang itu membuat sebuah pendekatan yang
kreatif gitu ya, supaya tetap bisa brainstorming tapi nggak monoton, nggak ngebosenin. Kalau brain dummy ini ditulis terus di-share ke grup. Kalau brain write, kertasnya yang digeser-geser. Jadi misalnya Bapak dan Ibu lagi brainstorming 5 orang. Siapin aja kertas A4 ya. Terus nanti bilang begini, tuliskan idenya. Kalau di kertas ini sudah tertulis ide, maka dia tidak boleh menulis ide yang plek-plek sama. Terinspirasi boleh, tapi plek-pleknya nggak boleh. Supaya tidak ada ide yang berulang, ya, supaya tidak ada redundant idea. Nah, ini namanya brain write. Orangnya diam, kertasnya jalan-jalan. Nah, nanti ditetapkan nih mau berapa putaran. Misalnya kalau 5, oke deh kita 4 putaran ya supaya bisa dapat minimal 20 ide. Misalnya seperti itu. Boleh. Nah, seperti itu. Jadi nanti putarannya berapa, urutannya siapa sampai siapa dan seterusnya. Berikutnya, ini orangnya yang jalan-jalan. Kalau tadi kertasnya yang jalan-jalan ketika brainstorming, ini brain walk, orangnya jalan-jalan. Kertasnya diem. Nah, si kertas ini kita sebut dengan stasiun ide. Biasanya kalau jalan-jalan gitu kan enaknya di flip chart ya, di kertas besar gitu ada papan flip chartnya. Nah, kalau di workshop biasanya kita lakukan itu Bapak Ibu, brain walk ya. Nah, setelah itu nanti orang sesuai dengan urutan siapa pertama yang jalan sama siapa yang terakhir, itu nanti akan ke beberapa stasiun ide, ada kertas-kertas di situ, dan seperti brain write, aturannya sama, nggak boleh nulis ide yang udah ada di flip chart tersebut. Nah, ini jadi supaya kita tidak menemukan ide yang berulang ya, supaya nanti terus ada elaborasi ide-ide baru. Ada analogi, provocation, bodystorm, ini semuanya adalah cara-cara yang bisa kita manfaatkan untuk divergent thinking method. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ide sebanyak-banyaknya. Nah, berikutnya di convergent kan kita butuh alat buat mengevaluasi, memilih dengan berbagai macam jenis ide gitu ya. Ada banyak sekali ide yang kita dapatkan, gimana nih cara milihnya yang efektif. Nah, ada know how matrix dan ada decision matrix. Yang akan kita bahas di sini adalah decision matrix Bapak dan Ibu, karena biasanya kita nih senang pakai decision matrix, kriterianya jelas, ada bobotnya, ada ratingnya gitu ya, dan nanti ada skornya, sehingga bisa meminimalisir subjektivitas. Meskipun tetap ketika nilai pasti ada pendapat pribadi di situ, tapi bisa dieliminasi atau direduksi ya. Bisa kita reduksi karena kita nanti berbasis angka. Milih ide yang terbaik itu berbasis skor total mana yang paling besar, maka dia adalah pemenang. Nah, ini ada beberapa step by step-nya Bapak dan Ibu. Kalau di workshop nanti kita akan bersamai Bapak dan Ibu ya, kita akan awal Bapak dan Ibu untuk melaksanakan step by step ini supaya nanti tidak ada yang keliru, karena ada beberapa kriteria mungkin contohnya misalnya biaya. Kita mau biayanya murah, maka semakin mahal ratingnya harus semakin rendah. Jadi kayak berkebalikan ya, berbanding terbalik antara angka dengan kriteria tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa step by step-nya. Yang pertama menetapkan kriteria, bobotnya, ratingnya, lalu kita nilai. Setelah itu kita hitung skornya. Ini ada beberapa contoh pilihan kriteria, tapi ini hanya contoh Bapak Ibu. Kriteria sangat fleksibel, boleh berapapun kriterianya dan boleh bagaimana mengatur bobotnya juga boleh ya. Nah, ini ada decision matrix, contohnya nih Bapak dan Ibu ada 3 kriteria, bobotnya dipakai angka yang sederhana saja 1, 2, 3, nggak harus pakai persentase dan nggak harus dijumlah bobot itu 100% Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak matters, kita cuma mau cari yang skornya paling tinggi. Nah, itu ya, jadi cuma mau tahu siapa yang skornya paling tinggi. Oleh karena itu pembobotan dan pemberian nilai rating rentangnya itu dibebaskan. Yang penting semakin tinggi nilai bobot, semakin penting kriterianya, semakin tinggi nilai rating, semakin tinggi preferensi kita atas pilihan ide tersebut. Gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu di tahap yang keempat, setelah ide itu sudah kita dapatkan yang terbaiknya ya, oh ini pemenangnya nih, oh berarti kita sudah bisa nih masuk ke tahap yang keempat. Apa itu tahap yang keempat? Tahap prototype. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebenarnya sangat jarang ketika prototype kita langsung clear, smooth. Jadi biasanya ada proses penyempurnaan, proses iterasi, sehingga dikenal kalau kita bicara prototype, Bapak dan Ibu, fail early and reduce risk. Jadi kalau kita memang harus merasakan pahitnya kegagalan, pahitnya gagal itu di prototype aja. Jangan sampai
outputnya atau produknya atau prosesnya atau layanannya sudah di-announce ke customer kita, sudah di-kick off, sudah diproduksi massal, taunya dibalikin lagi karena banyak errornya atau banyak defectnya atau banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tahap prototype menjadi tahap yang wajib yang harus kita laksanakan di design thinking. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya tahap prototype itu sendiri juga ada fasenya gitu ya, nggak yang langsung misalnya nih Bapak dan Ibu mau bikin aplikasi, langsung aja kita bikin yuk hardware-nya, bagaimana nih app-nya. Nah, sebenarnya kita akan mengarahkan ya, selalu kita akan arahkan Bapak dan Ibu untuk masuk dulu ke low fidelity prototype. Ya, supaya apa? Supaya yuk kita lihat dulu gambarannya secara visual, di sketsa dulu, kayak apa bentuknya, ya, menggunakan kertas atau mungkin menggunakan Lego gitu ya, yang sebenarnya belum fix nih, masih bisa disempurnakan lagi. Kalau sudah bisa disempurnakan Bapak dan Ibu dan sudah kita lihat fungsi-fungsinya sudah cocok, maka kita masuk ke high fidelity prototype. Di sini pun pasti masih akan ada penyempurnaan. Karena di high fidelity prototype ini semua fungsinya harus sama dengan produk yang akan kita jual ke customer nanti Bapak Ibu. Oleh karena itu tahap prototype ini atau produk prototype ini pasti akan mengalami iterasi. Ya, nah setelah produk prototype ini kita nyatakan, sudah nih iterasinya sudah selesai, kita sudah lihat dan kayaknya nih kita sudah cukup puas nih ya dengan produk prototype ini, maka kita akan uji Bapak dan Ibu supaya nanti ketika kita akan pasarkan secara massal, pasarkan secara masif, underlying-nya itu sudah kuat. Underlying-nya apa? Kita uji dari sisi bisnis, ya, dari sisi aspek komersialnya. Kira-kira gimana nih, menguntungkan nggak? Jangan mau jual rugi ya Bapak Ibu ya, kita harus jual untung. Berikutnya, kira-kira gimana nih antusiasme dari masyarakat, dari customer kita, dari user kita, dari pelanggan kita. Kalau cukup besar, berarti kita punya harapan tinggi nih dari produk baru ini atau produk improvement ini. Selanjutnya, bagaimana dari sisi internal kita? Ya, dari aspek visibility-nya, baik itu teknologi, saluran distribusinya, bahkan sampai ke potensial partner yang harus kita gandeng supaya kita bisa melakukan produksi massal dari layanan atau produk baru ini. Gitu. Nah, kalau semuanya sudah oke, Bapak dan Ibu, biasanya kita langsung mengakhiri ya tahapan dari design thinking. Bapak dan Ibu, monggo silakan langsung launching, langsung kick off. Nanti Markom udah masuk di situ ya, marketing and communication, nanti ada promosi dan seterusnya. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak dan Ibu 5 tahapan dari design thinking. Mudah-mudahan waktunya pas nih ya. Pas ya Mbak Laura ya. Oke, siap. Baik. Oke. Sesi materi sudah Bapak Ibu, nanti kita akan lebih seru lagi di sesi interaksi ya Mbak Laura ya. Oke, oleh karena itu saya pergi untuk stop share PowerPoint-nya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hera atas penjelasannya yang luar biasa Bu. Nah, tidak berlama-lama lagi nih, kita akan segera masuk ke sesi interaksi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan di kolom chat ya, karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu Hera. Oke, sembari Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, kami akan putarkan juga video mengenai workshop design thinking yang akan berjalan di bulan depan ya Bu Hera ya. Dan juga Bapak Ibu yang ingin pelajari lebih dalam lagi tentang materi hari ini bisa untuk langsung menghubungi tim SSCX. Baik, kami akan menunggu pertanyaan Bapak dan Ibu kurang lebih 3 menit ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan akan kami bacakan ya, karena ada beberapa nih yang masuk nih Bu Hera. Wah, luar biasa, banyak sekali antusiasnya ya. Oke, yang pertama nih Bu Hera dari Pak Hadiansyah. Tadi dijelaskan bahwa salah satu tujuan innovation adalah meningkatkan competitive advantage. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi indikator kesuksesan perusahaan dalam meningkatkan competitive advantage? Apa saja yang harus diukur? Monggo Bu Hera. Oke. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari sisi competitive advantage ya Bapak dan Ibu, secara definisi kan kinerja lebih tinggi ya, kinerja lebih tinggi. Artinya siapa sih yang berhak menetapkan bahwa kita punya output dengan kinerja lebih tinggi? Pasti customer kita. Ingat, customer ada 3 Bapak Ibu ya, internal, eksternal, dan regulator. Nah, nanti dari masing-masing unit kerja
Pasti dalam sebuah perusahaan itu ada yang core business, ada yang supporting unit, dan seterusnya. Nah, semuanya ini harus punya competitive advantage. Dan siapa yang akan mengukur bahwa competitive advantage yang dimiliki memiliki kinerja yang lebih baik? Tentu yang menikmati outputnya atau customer-nya. Nah, oleh karena itu biasanya kalau misalnya nih kita bicara, katakanlah kita bicara produk, ada top brand produk, ada top mind ya, produk top of mind, ada survei-survei, ada yang memeringkat produk-produk sejenis. Ini bisa menjadi tolak ukur. Kalaupun ternyata output dari proses bisnis kita tidak seperti tadi, tidak seperti yang kalau yang produk tadi kan udah jelas ya, ada yang memeringkat dan setiap tahun diperingkatin, dilomba-lombain gitu ya, dikompetisikan. Nanti kita bisa lihat, oh ini competitive advantage kita udah naik belum? Berapa persentase kenaikan dari tahun sebelumnya? Biasanya suka ada persentasenya. Kita udah jadi urutan keberapa nih? Targetnya urutan keberapa? Biasanya seperti itu. Kalaupun tidak ada Bapak dan Ibu bisa melihat dari outputnya. Apakah outputnya lebih baik? Apakah outputnya ini sudah meningkat? Baik, outputnya sendiri gimana cara mengukur bahwa output ini dari sisi kualitas maupun kuantitas begitu ya? Nah, tentu saja harus ada ukurannya. Nah, ini kebetulan saya juga lagi ngeliatin kolom chat nih Mbak Rora, jadi sekalian aja nih ya ngomongin competitive advantage. Ada pertanyaan dari Pak Dedi April nih ya tentang lembaga training. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Lembaga training internal, perusahaan punya unit kerja untuk menyelenggarakan training internal. Gimana cara mengukur competitive advantage ya Bu? Ingat, competitive advantage itu adalah kinerja lebih tinggi daripada apa? Karena kita tidak dipersaingkan, karena kita internal ya, tidak dipersaingkan dengan lembaga training yang lain, kita bisa membandingkan hasil output training kita dengan output training kita sebelumnya. Nah, di dalam dunia training kan ada evaluasi ya Bapak dan Ibu. Ada evaluasi level 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, gunakanlah evaluasi L1 sampai L5 ini sebagai indikator kinerja dari training kita. Nah, jadi kembali lagi, competitive advantage itu adalah kinerja yang lebih tinggi. Dari mana? Kata Michael Porter, dari karakteristik, dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketika kita basisnya adalah basis internal, maka kita bisa memperbandingkan dengan data existing kita. Atau misalnya di tempatnya Bapak misalnya mengundang external trainer atau external vendor begitu, bisa juga diperbandingkan. Misalnya begitu. Oh, ini kalau internal yang dilaksanakan secara internal dan yang eksternal seperti apa nih L1, L2, L3, L4 sampai L5. Mungkin untuk L4 dan L5 karena harus ada project ya Bapak dan Ibu, kalau untuk L5 apalagi harus ada return on training investment, mungkin Bapak dan Ibu agak sedikit kesulitan untuk mengukurnya. Tapi L1 sampai L3 seharusnya bisa, gitu ya. Nah, nanti dari situ kita lihat apakah kinerja kita meningkat atau tidak. Nah, bagaimana cara berinovasi di unit-unit kerja yang ada di belakang tadi? Oh, banyak sekali Bapak dan Ibu. Tinggal tanya sama customer internal kita, mereka maunya apa? Kalau lagi training, tanya mereka senangnya training yang kayak apa. Kalau misalnya nih nanti tim HR misalnya, tim SDM, tanya pegawai itu senangnya tim HR yang seperti apa. Apa output dari tim HR yang dinikmati oleh customer internal, our next process gitu ya, our internal institusi kita atau perusahaan kita tanya ekspektasi mereka apa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang inovasi, tidak harus kita mikirnya, oh ini output yang dinikmati sama pelanggan kita tuh yang pelanggan eksternal. Oh tidak. Ya, internal juga ada. Oleh karena itu, inovasi bisa dilakukan oleh semua unit kerja dan oleh semua semua core ya, baik itu dia core bisnis maupun dari sisi support. Semoga cukup terjawab, Mbak Rora. Siap. Baik, terima kasih Bu Hera. Selanjutnya dari Bapak Fatreza, Bu. Bagaimana jika ide kita tidak diterima, padahal menurut kita setelah dilakukan studi, benchmark, dan analisa data, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Seperti profit bisa tumbuh sekian %. Apa yang sebaiknya dilakukan, Bu? Terima kasih. Siap. Pertama, kuncinya komunikasi. Ketika kita tidak diterima, katakanlah oleh top management, kita perlu juga mendapatkan feedback dari pihak top management. Apa sih yang menjadi ganjelan gitu ya? Apa sih yang membuat mereka ada penolakan? Dari ide kita ini apa yang membuat mereka tidak memberikan dukungan?
Nah, tentu ini kunci yang pertama adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini Bapak dan Ibu tentu saja ada seninya ya, karena 1001 macam jenis kepribadian pasti akan berbeda cara berkomunikasinya. Nah, jadi kalau misalnya, tapi saya sering bilang begini nih Bapak dan Ibu ya, di kelas-kelas saya sering bilang, karena sering ditanya juga, Bu, gimana sih caranya biar ide itu bisa diterima sama atasan, sama top management? Saya sering bilang, show them the benefits, show them the number, show them the applications is so easy. Biasanya senangnya itu yang profitable, yang nguntungin, yang gampang diimplementasiin, yang nggak bikin ribet, yang less risk, yang resikonya rendah, itu biasanya senangnya yang kayak gitu. Nah, yang paling utama nih biasanya, dan nggak salah ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak dan Ibu nanti jadi pemegang saham, jadi CEO, pasti mikirnya ke situ. Manfaatnya apa? What's in it for us nih? Ya, yang harus ditunjukkan adalah benefits-nya. Sehingga nanti cara mengemas ide itu Bapak dan Ibu tentu saja ada seninya. Bagaimana cara kita mengemas point of view ya, perspektif dari ide ini kita bawanya ke arah mana. Nah, ini sekedar cerita nih Bapak dan Ibu. Ada di sebuah perusahaan lagi seneng banget ya, ini Pak Dirutnya gitu ya, CEO-nya tuh. Lagi seneng banget sama namanya corporate value. Budaya perusahaan, corporate culture. Dia tuh lagi seneng banget. Nah, ini saya tidak akan sebut nama perusahaannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada ide, terus si tim ini berupaya untuk bisa mendapatkan dukungan dari top management. Ide ini sebenarnya Bapak dan Ibu tidak nyambung yang secara langsung kepada budaya perusahaan. Sebenarnya tidak. Tapi disambung-sambungin. Nah, itu istilah sederhananya disambung-sambungin. Tapi memang bisa. Namanya budaya perusahaan, pasti ada dong. Ada benang merahnya dengan apapun yang terjadi di perusahaan tersebut karena namanya budaya perusahaan. Tapi yang diketengahkan itu budaya perusahaan. Jadi ya istilahnya dibungkusnya gitu ya. Packagingnya itu budaya perusahaan. Dibeli. Kenapa dibeli? Karena memang kita bisa lihat arah perhatian dari top manajemen kita tuh lagi kemana. Nah gitu. Jadi ini merupakan seni berkomunikasi, dan ya komunikasi kan tidak hanya secara lisan ya Bapak dan Ibu, visual, verbal seperti itu ya, tertulis, bahkan saat presentasi itu juga menjadi kunci agar kita bisa diterima idenya. Nah, saran saya perhatikan apa yang menjadi concern utama saat ini dari top manajemen kita. Gimana Bu cara tahunya? Lihat aja misalnya kalau Bapak dan Ibu punya website ya, letter from CEO misalnya. Ini CEO kita nih sering bikin surat cinta buat kita tuh lebih senangnya ngomongin apa? Lagi senang apa? Lagi arahnya kemana? Maka kita usahakan inovasi kita sejalan dengan arah yang tadi. Karena memang harus searah Bapak Ibu. Karena harus relevan tadi ya. Harus ada SMART, R-nya relevan. Nah, kita arahkan ke sana, kita bungkusnya ke sana. Insya Allah Bapak Ibu, pengalaman saya sih, kalau vibe-nya sama dengan apa yang menjadi concern-nya top management, probabilitas untuk diterimanya juga tinggi. Semoga cukup terjawab. Baik, terima kasih Bu Hera atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama nih Bu, terkait bagaimana design thinking bisa diterapkan di perusahaan yang mayoritas pekerjanya adalah Gen Z, Bu. Atau apakah design thinking ini berpengaruh terhadap sumber daya manusianya, Bu? Monggo Bu Hera. Siap. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita bicara Gen Z ya, mereka sangat terbuka ya. Sangat terbuka akan perubahan. Gen Z itu kan ada sebenarnya masih sama seperti Gen Y, sama seperti milenial Gen Y, itu kan ada gradasinya ya. Ada Gen Y yang senior, ada Gen Y yang junior. Nah, sekarang Gen Z juga sama. Ada Gen Z yang senior, ada Gen Z-nya yang udah mulai junior. Nah, tapi most of-nya Gen Z ini Bapak dan Ibu, mereka sangat welcome, sangat terbuka dan sangat fleksibel dengan namanya perubahan. Karena inovasi ini kan biasanya kita mencoba sesuatu yang baru gitu ya, ada perubahan yang lebih baik. Nah,
menurut pendapat pribadi saya, pengalaman nih bareng sama teman-teman Gen Z di beberapa workshop, they are very enthusiastic dengan yang namanya inovasi. Antusias sekali. Baru kemarin nih, di kelasnya SSCX, dari berapa 24 kelas, di kelas 17-nya Gen Z. Gen Z junior nih Bapak dan Ibu. Fresh graduate, jadi dimasukin bareng-bareng sama SDM-nya dengan para seniornya untuk memberikan ini kali ya, memberikan eksplorasi begitu ya, untuk bisa bareng-bareng dalam sebuah workshop dengan para seniornya. Itu yang jadi motor di setiap kelompok, ide-ide yang luar biasa itu si Gen Z. Ini fakta di lapangan nih. Dan mereka begitu antusias dengan yang namanya inovasi. Dan bisa jadi nih Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu membawa design thinking ini menjadi metode atau menjadi soul-nya, menjadi jiwa inovasi di perusahaan Bapak dan Ibu, Gen Z juga jadi lebih engage dengan perusahaan. Karena apa? Karena mereka melihat, oh ini ada sebuah metode yang gampang. Design thinking itu gampang Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang design thinking itu susah, saya akan bilang enggak, gampang. Karena gampang orang banyak yang suka. Gitu, nggak pakai susah dan nggak perlu pakai aplikasi yang ribet, yang ruwet, nggak ada Bapak Ibu, nggak harus, tinggal ada orangnya aja, tinggal ada tim yang mau, yang dedicated, yang memang komit untuk bareng-bareng bersama kami di SSCX, yuk supaya nanti kita dapat ide yang bisa diimplementasikan nanti di unit kerja atau di perusahaan tersebut. Nah, so do not worry Bapak Ibu kalau ternyata banyak Gen Z-nya, malah justru sebenarnya merasakan adanya harapan dan bahagia gitu ya. This is good news. Karena bagi Gen Z ini sesuatu yang baru, itu mereka cukup challenging. Nah, memang cara berkomunikasi dengan Gen Z ini yang perlu kita sesuaikan. Ini memang akan ada culture gap atau ada generation gap Bapak dan Ibu. Antara saya misalnya, saya Gen X, ya saya lebih senior daripada Gen Y, tapi bukan baby boomer begitu ya. Anak saya Gen Z. Ada perbedaan cara berkomunikasi memang. Tidak bisa kita menggunakan cara kita berkomunikasi dengan senior kita pakai untuk mendekati para Gen Z. So, ini adalah sebuah seni berinteraksi ya Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun nih Bapak dan Ibu yang sama seperti saya, Gen X, pasti akan ketemu Gen Z nih Bapak Ibu ya. Ketemu Gen Y mah udah sering ya, kita udah sering bareng-bareng sama Gen Y. Nah ini new workforce ini adalah Gen Z. Yang mulai masuk ke bursa fresh graduate ini adalah Gen Z. So memang kitanya yang harus bisa beradaptasi dan improvisasi. Semoga cukup terbantu Bapak Ibu. Kalau ceritanya itu baru fresh from the oven di kelas SSCX sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Hera. Untuk selanjutnya Bu, dari Pak Arnold, bagaimana design thinking bisa diterapkan secara maksimal di dunia hospitality, di mana customer needs lebih banyak difokuskan daripada customer engagement yang mengarah kepada total quality experience. Monggo Bu Hera. Oke, baik. Hospitality sama seperti mungkin industri jasa ya, yang terkadang kualitatif begitu ya Pak. Terkadang kita melihatnya dari aspek yang tadi satisfaction ya, yang kalau boleh dibilang mungkin lebih banyak pakai hatinya daripada pakai angkanya ya, lebih banyak pakai hal-hal yang sifatnya pendekatan humanisnya, pendekatan people to people-nya, seperti itu. Dan karena design thinking ini human centric, ini cocok banget Pak. Saya bisa bilang cocok banget buat hospitality. Nah, Bapak dan Ibu, tim Brown itu bikin buku ini tambahan bagi Bapak dan Ibu yang senang baca. Ada Think by Design, warna ada di belakang tapi jadi lama. Think by Design ini karangannya Tim Brown. Mudah-mudahan sudah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya masih punya yang originalnya in English, tapi bahasa Inggrisnya juga melting ya, cair. Dia cerita gimana dia bawain design thinking, bawa tahapan design thinking ke berbagai macam klien, basis kliennya IDEO.
IDEO yang bareng sama Samsung. Nah ini banyak hotel, ada yang saya baca juga, pokoknya hospitality, jasa, ini banyak yang pakai si IDEO ini Bapak. Jadi kalau kata saya malah justru ini cucok meong nih. Kalau kata orang zaman dulu ya, ini generasinya Debbie Sahertian ya Bapak Ibu ya, mohon maaf nih buat yang generasi masa kini. Itu malah sangat pas nih kalau kita pakai design thinking. Kenapa? Karena ketika kita bicara empathize, kita itu benar-benar masuk ke yang tadi people to people. Dan ketika mereka menyampaikan sebenarnya apa sih yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan gitu ya, itu tuh benar-benar yang nge-hit dari output proses bisnis kita sebenarnya. Nah, Bu, bagaimana cara mengukurnya? Bu, bagaimana cara yang kualitatif ini bisa kita validasi? Tentu ini nanti akan ada konversi-konversi. Tentu ini nanti akan ada strateginya. Gimana caranya supaya kita bisa melakukan melakukan yang tadi, yang sifatnya kualitatif tadi, bisa kita konversikan, bisa kita lihat secara kuantitatif. Tetapi yang bisa saya sampaikan, karena human centrics, ini cocok banget untuk industri hospitality, industri jasa, design thinking ini masuk. Dan lebih lebih ngena, karena di tahap empathize-nya tadi gitu ya, lebih ngena. Oke. Mudah-mudahan cukup terjawab Pak. Siap. Baik, terima kasih Bu Hera. Ya. Untuk selanjutnya Bu, tools apa yang bisa digunakan dan dapat dilatih ke karyawan untuk memperkuat design thinking selain tadi ADEPT? Terima kasih Bu Hera. Tools yang harus diperkuat sebenarnya di tahap ideate Pak. Jadi harus ada pembiasaan. Sebelum ini kalau misalnya mau diperkuat ya, kan tadi pertanyaan tools yang diperkuat. Divergent thinking sama convergent thinkingnya itu. Jadi harus ada sebuah pembiasaan di mana tim kita ini tidak ada mental block, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran untuk menyampaikan ide, Pak. Nah ini juga penting karena pernah ini cerita ya Bapak dan Ibu di sebuah workshop. Ada kelompok aktif sekali, ada yang satu kok diem gitu. Saya perhatikan ini kenapa ya kok diem nih? Ternyata ada gap istilahnya apa ya? Ada gap posisi. Ya, padahal sebenarnya kan kalau kita di kelas training ya udahlah ya, posisi nggak usah terlalu dipikirin lah gitu ya, nggak, sama-sama pembelajar lah kita ini bersama-sama belajar. Nah ada gap posisi yang cukup jauh. Ini senior sekali gitu, yang ini mungkin masih pada junior. Nah si juniornya ini entah bagaimana, mungkin di perusahaan tersebut tidak terbuka kali gitu ya, komunikasi dengan juniornya, masih ada pakeuh yang sangat kental, mungkin change of command, hierarkisnya sangat kental, begitu Bapak Ibu, akhirnya nggak keluar. Nah, nggak di semua kelompok seperti itu, ternyata saya perhatikan di kelompok yang lain, oh bisa cair ya, kenapa? Oh ternyata mereka nggak terlalu tinggi gapnya. Kalaupun misalnya yang satu senior, satu junior, ya paling cuma beda 1 level, 2 level lah gitu. Jadi mereka hidup. Ketika masuk di tahap idea itu mereka hidup, divergent thinking-nya hidup, convergent thinking-nya hidup gitu. Nah ini gimana nih caranya gitu ya supaya dia bisa dihidupkan. Akhirnya saya masuk ke dalam. Jadi saya kayak jadi moderatornya. Ayo Pak, ayo apa, ayo Mbak, Bu gitu ya, Mas apa nih, apalagi. Gak usah dipikirin. Pokoknya di sini kita bukan dalam tujuan untuk untuk memberikan masukan yang mendiskreditkan, nggak ada sama sekali. Di sini semuanya kita pembelajar. Akhirnya saya bikin seperti itu supaya mereka keluar divergent thinking-nya keluar. Nah pada saat convergent thinking-nya juga mereka bisa objektif menilai. Nah karena ada kecenderungan si seniornya ini memonopoli gitu ya, memonopoli ide. Jadi belum apa-apa udah di-cut dulu tuh ide-ide juniornya gitu. Kamu nggak bisa, itu nanti susah gitu, belum apa-apa. Akhirnya juniornya melempem. Padahal di divergent thinking nggak boleh. Padahal secara teori saya udah sampaikan nggak boleh ada komentar. Nah karena moderatornya si seniornya ini, mereka jadi tidak berdaya. Akhirnya saya ambil alih, moderatornya saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya hidup. Karena saya bilang, no comment, nggak boleh ada komen ya Pak. Kan ini aturannya begini ya Pak, gitu ya, dengan gaya santai lah ya, supaya bisa lebih cair. Nah
Kalau ditanya skill set apa yang perlu diperkuat, skill set idiot Bapak Ibu. Karena kalau tanpa ide mah nggak akan bisa tuh Pak Bu. Gimana mau bikin prototipe kalau idenya aja nggak keluar. Nah ini Bapak Ibu dari perjalanan saya ya dari tahun 2006 berada di industri pelatihan ini Bapak dan Ibu, dan so far ini saya belum ngajar orang luar negeri ya, baru orang Indonesia ya Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu ya. Kita itu, orang Indonesia itu, mungkin ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sangat piawai menyusun problem statement. Sangat pintar menemukan masalah. Tapi begitu di challenge, yuk apa kira-kira ide solusinya? Ide solusi yang breakthrough-nya kira-kira apa? Kira-kira yang out of the box-nya apa? Nah, udah deh. Problem statement-nya itu lancar, begitu masuk tahap idiot biasanya mandek. Nah, oleh karena itu, atas pertanyaan tadi saya bisa jawab, yuk kita biasakan nih Bapak dan Ibu untuk ada divergent dan convergent thinking. Bukan hanya dalam konteksnya design thinking nih Bapak dan Ibu. Misalnya, Bapak dan Ibu lagi brainstorming, dipakai Pak aturan divergentnya. Jangan dulu ada yang komentar, ayo kita kumpulin aja dulu pendapatnya. Nanti habis itu baru yuk kita diskusikan, seperti itu. Yuk baru kita evaluasi, yuk baru kita lihat kira-kira apa nih yang jadi resikonya, kira-kira apa nih yang jadi kelemahan dan kekurangan dari ide tadi. Tapi nanti di convergent, jangan di divergent. Mudah-mudahan cukup terjawab Bapak, karena ini menjadi kunci bukan hanya untuk design thinking ya Bapak dan Ibu, untuk kunci juga bagi Bapak dan Ibu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di unit kerja dan membutuhkan solusi-solusi dari timnya. Gimana timnya ini bisa menghasilkan solusi-solusi terbaiknya. Nah, divergent dan convergent thinking bisa menjadi alternatif untuk mencari solusi terbaik. Siap. Baik, terima kasih Bu Hera. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, Yes. Tahapan design thinking ini mulai dari empathize sampai dengan tes kan cukup panjang ya Bu. Untuk hal-hal yang sifatnya mendesak, butuh waktu yang lebih cepat, apakah ada saran dari Ibu agar bisa tetap terlaksana step by step-nya? Oke. Terima kasih Bu. Siap. Yang biasanya lama di prototype Pak, Bu. Jadi prototype ini memang challenging, pasti ya. Namanya juga kan kita mau mewujudkan ide kita, pasti challenging. Nah, yang bisa dijadikan sebagai strategi nih Bapak dan Ibu, kalau waktunya terbatas, karena kita nggak boleh skipping ya, nggak boleh di skip. Kita boleh bolak-balik tapi nggak boleh skip. Nah, kalau waktunya terbatas, satu, nggak boleh bolak-balik. Nah itu ya, nggak boleh bolak-balik. Kenapa tidak boleh bolak-balik? Karena kalau bolak-balik pasti jadi lama. Nah, berarti kita harus benar-benar bikin sebuah time frame, ya milestone yang kita sepakati bersama nih semua nih ya, tim kita, baik itu nanti mungkin atasan kita ya, manajemen kita sepakati. Nah, kalau mau lebih cepat di tahap empathize, divine, ideate bisa kita cepetin. Nah, nanti tahap prototype agak sedikit kita beri kelonggaran waktu. Nah, selanjutnya bisa kita sebenarnya nih Bapak dan Ibu, kita bisa nyicil tahap tes ketika kita udah ada prototype. Kita bisa nyicil tahap tes. Yang mana yang bisa dicicil? Visibility Bapak Ibu. Ya, analisa visibility kan kita udah tahu nih kekuatan internal kita, teknologi yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, kita bisa nyicil. Nah, viability, aspek bisnis kan berbasis value proposition. Ini juga kayaknya kita bisa udah mulai ada ancar-ancarnya. Yang belum bisa adalah desirability test. Kenapa desirability test ini belum bisa? Karena produknya mesti ada jadi dulu, terus nanti kita ada kayak blind test. Ya, kita tanya, kamu seneng nggak sama ini? Ya, nanyanya bisa sama internal customer kita, sama departemen tetangga kita, boleh. Atau kita mungkin nanya sama orang-orang yang kita FGD waktu tahap empathize, yang kita wawancara waktu tahap empathize, kita panggil lagi. Bu, gimana nih kalau ini seneng nggak Pak? Gimana nih seneng nggak? Nah, Bapak dan Ibu, cara menghemat waktunya bisa dilakukan seperti itu. Tetapi untuk nge-skipping satu tahapan, saya sangat tidak sarankan. Karena nanti hilang hilang design thinking-nya. Kalau ada salah satu tahap kita hilangkan. Tapi kita bisa percepat dan kita bisa paralelkan seperti itu. Dan yang paling penting, kalau waktunya terbatas, nggak boleh ada iterasi yang terlalu bolak-balik, karena itu pasti makan waktu. Semoga terjawab, Mbak Rora. Oke. Baik, terima kasih Bu Hera. Untuk selanjutnya Bu,
Untuk di Baik. Indonesia sendiri, perusahaan mana saja Bu yang sudah implementasi design thinking? Apakah ada sukses story dari perusahaan-perusahaan Indonesia? Dan Ini sering apakah banget SSCX nih. pernah Iya, mendampingi sebagai betul. konsultannya nih Bu? Monggo Bu Hera. Oke, sering banget nih Bapak dan Ibu, saya dapat pertanyaan ini. Yang pertama yang bisa saya jawab, banyak yang sudah menerapkan tetapi tidak announce, tidak publish. Ketika mereka tidak publish, tentu saja kita juga ada batasan dari kami SSCX maupun dari saya pribadi untuk juga tidak mempublish seperti itu. Nah, kenapa saya selalu mengambil contoh-contoh dari luar? Karena mereka publish, Bapak Ibu. Mereka itu sudah mempublikasikan dan bahkan seperti yang ada di bukunya Tim Brown itu sampai nama perusahaannya, lokasinya gitu ya. Jadi pasti mereka sudah ada kesepakatan ya dengan Tim Brown bahwa saya akan di-announce gitu oleh Tim Brown di bukunya dan seterusnya. Karena bagaimanapun ya kan kita berada dalam situasi kompetitif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan bagian dari strategi inovasi ini untuk meningkatkan competitive advantage ya Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa perusahaan mungkin yang merasa jangan deh, nanti kompetitor saya tahu. Nah, itu. Jadi kemungkinan besar perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang tidak mempublish, sehingga kami juga tidak bisa mempublish, adalah punya perspektif seperti tadi. Kalau saya announce bahwa saya pakai ini misalnya, nah ini nanti kompetitor saya tahu, wah ini jadi ini dong, nah gitu ya, jadi sesuatu dong. Nah sebenarnya ke sana. Jadi kalau misalnya di Indonesia sudah banyak Pak, sudah banyak, dan bahkan kelas-kelas SSCX baik itu internal di IHT ya, internal in-house training juga sudah sangat banyak, sudah di berbagai macam jenis industri juga seperti itu, dan bahkan di beberapa kompetisi continuous improvement juga sudah ada yang memanfaatkan design thinking ini sebagai platform ketika mereka membuat improvement seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah ini sesuatu yang baru? Oh tidak Pak, design thinking ini udah lama dan sebenarnya sudah sangat dikenal. Bahkan yang saya tahu nih, saya juga tahunya karena ada peserta, beliau ini ada mengambil magister manajemen di salah satu PTN terbaik di Indonesia nih Bapak dan Ibu. Dia bilang, Bu, Ibu nih ngajarin kami design thinking 2 hari. Saya dua SKS Bu, 1 semester ini design thinking katanya gitu. Dan saya juga tahu ada PTS ternama di Indonesia ya, di Jakarta, yang pakai juga untuk magister manajemennya. Ada 2 PTS yang saya tahu. Nah artinya apa Bapak dan Ibu? Jika ada keraguan dari Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan design thinking, saya bisa katakan bahkan untuk masuk kurikulum di industri pendidikan gitu ya, di bidang pendidikan pun sudah masuk ini design thinking. Berarti kan sudah dianggap sebagai sebuah metode inovasi yang bisa diimplementasikan di berbagai jenis industri. Karena kan mahasiswanya nggak cuma satu dari satu industri kan Bapak Ibu ya. Yang namanya magister manajemen kan pasti numplok tuh dari berbagai macam perusahaan, dari berbagai macam jenis industri, dan mereka mendapatkan itu sebagai salah satu kurikulum di magister manajemen. Nah, jadi memang proven Bapak Ibu, so do not worry ya, tidak perlu ada kekhawatiran meskipun dari perusahaan-perusahaan Indonesia belum ada yang publish, tapi yakinlah, saya meyakini ya, karena saya tidak bisa expose, saya meyakini beberapa di industri-industri yang sangat kompetitif, beberapa inovasinya hasil dari design thinking Bapak Ibu. So karena ini mudah ya, tidak pakai ribet, tidak pakai sulit, saya sangat mengencourage Bapak dan Ibu untuk menggunakan ini sebagai metode inovasi di perusahaan Bapak. Begitu, siap. Oke, baik, terima kasih Bu Hera untuk jawabannya. Ya, baik. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana design thinking bisa diterapkan di sub-proses dan mengcover 4M, man, machine, method, and material. And of mind, masing-masing sub-proses ini contribute menghasilkan produk yang berkualitas and fulfill customer expectation. Terima kasih Bu Hera. Wah, luar biasa pertanyaannya ya. Siap Pak. Balik lagi sebenarnya Bapak dan Ibu, kembali lagi ke tahap empathize-nya. Ya, kita punya 4M lah, ada 6M juga ya kalau Ishikawa ya Bapak dan Ibu, kan literature enggak lah ya, kita nggak masuk. Oke. Ada 4M, ada 5M ya. Kembali lagi Bapak dan Ibu, what matter most for our customer?
Bisa Bu, bisa. Jadi di subproses ini bisa Bu, bisa. What matter most for our customer. Jadi karena kita starting pointnya dari customer nih Bapak dan Ibu, maka sangat fleksibel metodologi ini untuk dibawakan, baik itu nanti di proses yang utama, di produk besar, di subprosesnya, bahkan di kalau boleh di activity-nya juga sebenarnya bisa. Karena apa? Karena begitu nanti output dari proses tersebut ada yang menikmati, either dia eksternal maupun internal, maka kita bisa dapatkan tahap empathize-nya, kita bisa dapatkan masalahnya. Setelah dapat masalah, kita buat problem statement-nya. Kira-kira solusinya apa? Kita masuk tahap ide. Kira-kira nanti diwujudkannya seperti apa? Kita masuk tahap prototipe. Selanjutnya nanti kita uji. Kira-kira gimana nih? Bagus nggak? Menurut mereka, customer kita cocok nggak? Bahkan menurut saya nih Bapak dan Ibu, kalau design thinking ini digunakan untuk menjawab voice of customer internal, ini jauh lebih cepat. Kenapa? Kan internal ya. Kita kan tinggal say hi sama teman kita di sebelah gitu ya, our next process ya. Misalnya mungkin orang kantor pusat dengan orang cabang misalnya seperti itu, atau orang area ya, atau orang wilayah misalnya. Kan komunikasi bisa lebih cair, dan data dan tahap empathize-nya bisa lebih cepat. Problem statement-nya juga Bapak dan Ibu sudah punya gambaran, solusinya juga bahkan mungkin Bapak dan Ibu sudah ada plan-nya gitu ya, ketika di tahap define, masuk ke tahap ide, ketika di prototype, dan ketika menguji nanti produk prototype-nya juga lebih mudah. Karena customer internal kita yang perlu kita jawab kan, keinginan dan harapan. Jadi subproses bisa, proses besar bisa, as long as, saya selalu bilang nih, as long as we have output in our process, whatever process it is ya Bapak Ibu, mau proses utama, mau subproses, mau main, mau apapun misalnya, Bapak dan Ibu ada proses-proses yang terkait dengan 4M ini, sepanjang ada output dari proses tersebut yang dinikmati oleh manusia, ya, maka design thinking it works di situ. Makanya human centric. Saya pernah ditanya seperti ini Bapak Ibu, Bu, kalau itu industri makanan hewan gimana? Kan sekarang anabul banyak ya Bapak Ibu ya, ada Mami Pau, Daddy Pau gitu ya, yang jadi parents anabul. Saya bilang, kira-kira nih, katakanlah kucing, milih Royal Canin sama milih Whiskas ya, saya kebetulan cuma tahu aja nih Bapak dan Ibu. Siapa yang milih? Kucingnya apa orang tuanya? Si parents bull ini. Kucingnya. Yang belinya siapa? Orang tuanya Bapak Ibu. Orangnya yang beli. Karena si kucingnya senang Royal Canin, gitu kan? Orangnya yang beli. Nah, kalau ditanya sama orangnya, Bu, kenapa beli ini? Katakanlah sampo misalnya. Sampo untuk anjing. Bu, kenapa beli ini? Oh, anjing saya ini biar lembut rambutnya. Nah, ujung-ujungnya apa yang diekspektasikan? Yang kita akan penuhi ekspektasinya adalah orang yang beli kan. Kalau ditanya, Bu, kenapa beli Royal Canin? Anak saya. Oh, anak saya ya. Kucing saya ini senangnya yang ini. Kalau misalnya ini dia sehat, jarang flu, jarang ke dokter hewan. Ini dia bulunya bagus. Ini ujung-ujungnya tetap aja nanti yang akan memberikan penilaian adalah manusianya, bukan kucingnya. Nah, oleh karena itu, sepanjang output proses bisnis kita dinikmati oleh human, karena design thinking human centric, maka it's apply. Design thinking bisa diimplementasikan. Semoga cukup terjawab Mbak Rora pertanyaan tadi 4M-nya. Siap. Baik, terima kasih Bu Hera. Okay. Untuk selanjutnya nih Bu. Untuk bisnis jasa seperti perbankan, bagaimana supaya inovasi kita dari hasil proses design thinking tidak mudah direplikasi oleh perusahaan lain? Terima kasih Bu Hera. Pas banget nih, kebetulan saya datang dari industri perbankan nih ya Bapak dan Ibu. Saya bisa jawab sulit sekali. Untuk tidak direplicate itu sulit sekali. Kenapa sulit sekali Bapak dan Ibu? Karena dinamika perubahan di industri perbankan ini sangat cepat. Apalagi sekarang digital banking ya udah jadi kebutuhan utama orang kalau ke bank lah. Hari gini gitu Bapak Ibu ada gitu yang masih mau antri di teller hanya sekedar cuma buat pindah buku misalnya. Enggak lah. Mana ada. Hari gini gitu ya. Ada gitu yang mau ke ATM cuma buat bayar kartu kredit. Sekarang orang udah nggak mau. Maunya apa? Di HP.
24 jam garis miring 7 kan gitu ya. Nah, sehingga karena perubahannya sangat cepat nih Bapak dan Ibu, saya nggak melihat direplikasi atau tidak direplikasi menjadi isu. Kalau saya melihat yang jadi isu adalah timing. Kalau kita menjadi yang terdepan, kita setting the trend, kita yang bikin trennya, maka nanti top of mind-nya ada di kita. Mau itu nanti direplikat sama 10 bank di belakang, no problem at all, karena nanti ada perubahannya lagi, Bapak Ibu, percayalah. So ketika nanti, misalnya gitu ya, Bapak dan Ibu pengen, Bu, gimana caranya biar nggak direplikasi? Saya sih nggak akan fokus di situ. Biar aja direplikasi, tapi kita moving forward. Apalagi yang terbaru yang bisa kita tawarkan? Karena perbankan itu sangat perubahannya itu sangat eskalatif ya Bapak dan Ibu. Sekarang kalau Bapak dan Ibu lihatnya digital banking, waduh, segala macam. Dulu ya orang nggak ada kepikiran investasi itu dari handphone. Wah sekarang. Belum lagi saingan-saingannya ada fintech, ya ada pinjol, ada dan seterusnya. Dulu mikirnya apply untuk kredit itu susah karena kertas mesti dibawa-bawa, mesti ada cap sesuai asli. Oh, sekarang udah enggak Bapak dan Ibu. Nah, jadi daripada berpikir kita takut direplikasi, lebih baik kita moving forward faster. Begitu ada tren, kita langsung jadi yang pertama. Nanti kita bisa prediksi ke depannya kira-kira apa lagi nih yang orang belum ada nih. Yang kayaknya nih kalau kita over ini ke customer perbankan di Indonesia, mereka pasti senang banget. Nah, either nanti ada 50, berapa puluh bank mengikuti kita, mereka nggak akan jadi pesaing kita karena orang akan melihat kita yang menjadi pendobrak dan kita yang menjadi istilahnya pionir. Nah ini yang harus dijadikan sebagai semangatnya, jadi pionirnya. Biar aja diikuti Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang penting begitu ada perubahan, kita berubah, kita jadi pionir. Begitu terus. Nah ini untuk industri perbankan ya Bapak Ibu. Karena sangat dramatis lah. Perubahannya sangat dramatis. Siap. Siap. Betul Pak Ketut ya. Saya baca nih di chat yang terakhir. Creating the gap. Siap. Jadi udahlah, biarin aja ya yang ngikut mah. Yang penting kita yang buat sesuatu yang baru. Kita buat tren baru, kita buat sesuatu yang orang lain belum over, kita sudah menawarkan itu kepada customer kita. Siap, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rora. Oke, baik Bu Hera. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Baik, iya, siap. Oke. Dari semua tahap design thinking, mana yang biasanya menjadi bottleneck Bu? Yang banyak membuat proyek ini tersendat? Terima kasih Bu Hera. Siap. Tahap prototype Bapak Ibu. Ya, the most challenging tahap prototype. Sehingga memang untuk beberapa training di SSCX kita membatasi Bapak dan Ibu karena memang butuh waktu ya. Tahap prototype itu butuh waktu. Kita sampai tahap ide, tapi untuk tahap prototype kita ada simulasi. Nah, kalau ditanya, Bu, di mana kita struggling di tahap prototype? Percayalah Bapak dan Ibu, tidak akan ada tahap prototype yang tidak iteratif, ya. Karena kita manusia ini pengen ada penyempurnaan. Ketika kita tanya sama orang-orang di sekitar kita, udah bagus belum? Kayaknya diginiin deh. Nah, nanti ada proses iterasi di situ. Nah, sehingga Bapak dan Ibu memang yang bisa jadi strategi ketika tahap prototype, kita matengin dulu di low fidelity-nya. Karena supaya nggak banyak mubazir biaya ya Bapak Ibu ya. Mahal Pak, Bu, bikin wireframe itu mahal ya. Jadi supaya tidak nanti begitu wireframe itu udah 3/4 matang lah gitu ya. Nah, kita kelarin dulu di low fidelity-nya. Jadi kalau ditanya di most crucial, critical, bahkan mungkin fragile step-nya design thinking adalah di tahap prototype. Saya sering bilang memang go-no-go-nya di tahap tes. Ya, kita disetujui, tidak disetujui oleh atasan kita, oleh manajemen perusahaan kita di tahap tes. Makanya kenapa saya selalu bilang di tahap tes itu, show them the benefit, show them the money, show them the number. Supaya mereka lihat bahwa ide kita dan yang sudah kita prototipekan ini memberikan benefit kepada perusahaan kita, benefit yang luar biasa besar. Nah itu. Tetapi Bapak dan Ibu, kita nggak akan bisa tes kalau prototipenya belum jadi. Nah, oleh karena itu memang tahap prototype ini menjadi tahap yang paling kritikal dan harus bersabar. Artinya jangan mudah menyerah karena memang pasti akan ada challenge ketika kita mencoba mewujudkan ide yang sudah kita dapatkan di tahap ide. Siap,
Baik. Ya, terima kasih Bu Iya Hera. nih. Iya, sepertinya kita masih ada 4 menit, Mbak Rora. Ya, Boleh itu boleh, Pak Martonius ya, katanya pertanyaannya tidak ditanya. Boleh nih, kita masih ada 4 menit. Boleh. Kasihan nih ya, Pak Martonius nih, boleh. Tapi kayaknya Mbak Rora mesti manjat nih, pertanyaannya apa nih? Iya, sudah Rora siapkan Ibu. Baik. Oke, baik. Boleh. Saya bantu bacakan ya Bu ya. Iya, dari Pak Martonius. Bagaimana jika tidak mendapatkan nilai atau untung tapi memberikan manfaat? Contohnya, pembuatan web pengembangan karyawan. Secara membuat web dan berbagai macamnya memerlukan biaya. Namun secara hasil tidak menjual, tapi dapat mengembangkan karyawan. Apakah bisa Bu diimplementasikan atau tidak? Pertanyaannya sangat bisa. Karena ketika kita melaksanakan viability test, Bapak dan Ibu, berbasis value propositions. Jadi, saya sarankan, karena ini kan di internal, yang menikmati adalah customer internal. Nah, benefits-nya itu benefits yang tentunya nanti bisa kita konversikan menjadi benefits yang dari intangibles jadi tangibles. Nah, bukan berarti harus semuanya ditangibeleskan ya Bapak dan Ibu, karena value proposition tadi ya. Nah, kira-kira nanti benefitnya kemana? Kembali lagi ya Bapak Ibu, kalau saya selalu membawanya begini. Ini arahnya perusahaan ini mau kemana nih? Meningkatkan sumber daya manusia misalnya. Nah, cara meningkatkan sumber daya manusia itu kan berbagai macam cara ya. Nah, salah satunya misalnya dengan web portal knowledge management misalnya. Supaya mereka bisa meningkatkan knowledge-nya tanpa harus datang ke ruang kelas. Mereka mungkin punya e-learning misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya, Bu, nanti apa sih benefitnya? Benefitnya adalah, kalau saya ditanya seperti itu ya, bikin e-learning. Gak ada Bu profitnya. Ada Pak. E-learning itu bisa meningkatkan jumlah karyawan yang training dalam 1 tahun, dan kita bisa buat konversinya menjadi biaya training. Nah, biaya trainingnya nanti dengan adanya si e-learning ini, kira-kira bisa mengoptimalkan biaya trainingnya sebesar apa? Nah, nanti di sini angka tetap bicara. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya knowledge management system, ya, website untuk LMS misalnya ya, learning management system. Nanti kita bisa arahkan menjadi apa? Menjadi bagian dari employee development. Employee development pasti punya anggaran nih. Nah, dengan anggaran yang sama, jumlah employee yang belajarnya lebih banyak, pasti kan lebih produktif. Nah, kita bisa arahnya ke sana karena berbasis value proposition tadi ya Bapak. Jadi tidak perlu semuanya dikaitkan dengan profit yang sifatnya finansial. Karena value proposition dari berbagai macam output yang kita hasilkan di design thinking ini, bisa saja value proposition-nya dinikmati secara internal yang tidak directly langsung ke profit finansial dari perusahaan. Tapi bisa saja kita sambungkan dengan misalnya efisiensi biaya, produktivitas jadi lebih meningkat, dan seterusnya. Siap? Oke. Baik. Terima kasih Bu Hera ya. Pak Martianus ya tadi ya? Martonius Bu. Oh, Pak Martonius ya, oke. Semoga cukup terjawab Bapak. Siap. Yang penting semangat dulu Pak ya. Semangat untuk berbuat lebih baik, semangat untuk tadi, karena ini kita kan excellent people ya Bapak Ibu, continuous improvement terus kita laksanakan, karena improvement adalah bagian dari inovasi ya Bapak dan Ibu, sehingga tidak bisa kita pisahkan antara improvement dan inovasi. Ini bareng ya Bapak dan Ibu, ini bareng untuk meningkatkan kinerja kita, namanya improve. Balik lagi kan, kalau inovasi, competitive advantage, kinerja yang lebih baik berarti continuous improvement, begitu ya. Siap. Baik. Wah, pas banget nih kita ya. Kalau dari laptop saya sih ini 11 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Ini betul-betul punctual nih kita ya, tepat waktu. Terima kasih banyak Mbak Rora. Siap. Iya, terima kasih banyak Bu Hera atas materi dan juga interaksi yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan juga untuk seluruh excellent people, terima kasih telah hadir dan juga berinteraksi bareng kami. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan di area kerja kita masing-masing. Betul. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kembali bahwa Public Training Design Thinking akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2023.
Segera hubungi marketing SSCX atau kunjungi website kami untuk pendaftaran dan info lebih lanjut. Karena khusus Bapak dan Ibu yang hadir ini akan mendapatkan special prize. Oke, pokoknya langsung hubungi tim marketing kita ya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang sudah dikirimkan oleh tim SSCX di kolom chat untuk kita bisa memberikan servis yang lebih baik untuk excellent people semua. Betul. Oke, baik. Sebelum mengakhiri, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu dan Bu Hera. Siap, Monggo yuk. untuk bisa dipakai background-nya dan juga di-on-kan kameranya. Oke. Wah,